Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika
والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa
min saktika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله
wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali pada hari ini kami Tribun Timur dapat menemani seluruh Tribuners tentunya di momen-momen menantikan waktu berbuka puasa. Dan tentunya memasuki hari ke-20 bulan suci Ramadan pada hari ini Tribuners, insya Allah kita sedikit lagi akan berada di penghujung bulan suci Ramadan ya Pak Ustadz. Dan insya Allah akan lebih banyak lagi tentunya hal-hal yang akan kami bagikan dalam syiar Ramadan. Nah untuk itu izinkan saya memperkenalkan kembali Ustadz yang akan membagikan ilmunya pada hari ini. Ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana Pak Ustadz hari ini kabarnya? Alhamdulillah, saya sudah siapkan baju baru saya. Siapkan baju baru ya Pak Ustadz ya. Oke. Nah mungkin ini nih Pak Ustadz yang perlu untuk kita diskusikan pada hari ini. Biasanya memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, ada yang memang fokus untuk kembali meningkatkan ibadah, ada juga yang fokus untuk meningkatkan isi lemari. Isi lemari. Dalam artian berbelanja nih. Yeah. Nah mungkin boleh Pak Ustadz membahas tentang pakaian ataupun juga bentuk-bentuk harta-harta kita lainnya yang adalah milik kita tentunya. Bagaimana sih Pak Ustadz untuk tetap menjaga harta kita itu tetap bersih, tetap suci, dan juga tentunya yang terpenting ini juga memasuki 10 hari terakhir. Yeah. Mungkin boleh tema kali ini adalah tentang zakat, Pak Ustadz. Yeah. Silakan. Makasih Mbak Susan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah sampai pada hari ke-20 Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita selama ini insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang zakat.
sesungguhnya zakat itu Islam mengajarkan bahwa tidak semua harta kita itu adalah milik kita semuanya. Tetapi juga ada miliknya orang lain. Nah, sekarang ini ternyata dari Basnas sendiri menyampaikan bahwa tingkat kesadaran umat Islam di Indonesia itu masih rendah untuk berzakat. Oleh karena itu penting, itu namanya dakwah, untuk selalu mengingatkan pentingnya itu mengeluarkan zakat. Di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 60. Ayat ini berbicara tentang zakat. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang zakat. Nah, sebelum saya merinci lebih jauh, perlu kita dulu definisikan ma huwa az-zakah. Apa itu zakat? Zakat itu artinya secara akar katanya itu az-zakah. Az-zakah itu artinya bersih, tumbuh, berkembang. Jadi sesungguhnya kalau kita mengeluarkan zakat itu bukan berkurang sesungguhnya. Tetapi justru itu bersih harta kita. Justru berkembang harta kita. Saya teringat waktu di pesantren ketika Kiai menjelaskan tentang zakat, bahwa dia mencontohkan rambut. Ini rambut semakin digunting itu semakin tumbuh dan berkembang. Begitu juga harta, kalau kita rajin mengeluarkan zakatnya, insya Allah semakin berkembang. Dan itu bisa kita mengambil hikmahnya. Orang yang mengeluarkan zakat bisa saja Allah kasih penyakit. Para pemirsa, yang mana kita pilih? Mengeluarkan zakat atau Allah kasih kita penyakit? 1 kali disuntik itu puluhan juta misalnya. Nah, ketika kita mengeluarkan zakat itu justru mungkin harta kita pakai untuk berkah. Anak-anak kita menjadi sukses, berhasil, tidak terlibat narkoba. Kenapa? Harta kita yang kita kumpulkan selama ini adalah itu bersih. Oleh karena itu saya menghimbau kita, mengajak kita semuanya mengeluarkan zakat, apalagi bulan suci Ramadan ini. Zakat itu ada 2. Ada zakat harta dan ada zakat Idul Fitri. Zakat Fitri namanya. Nah, yang pertama, 8 yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah al-fakir, al-fuqara. Siapa itu fuqara itu? Adalah orang yang tidak punya apa-apa. Ini berhak menerima zakat. Saya menghimbau kepada seluruh panitia amil zakat nanti di masjid atau di mana saja, tolong diperhatikan ini. Karena ada fenomena Mbak Susan, ya di kampung-kampung itu zakat itu ya dibagi untuk orang tertentu. Nah ini banyak dosanya seperti ini. Karena bukan peruntukannya. Ya, yang dapat itu hanya keluarganya saja. Padahal ada yang sudah ditentukan Al-Quran. Ya, misalnya fakir miskin. Kemudian yang kedua adalah miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Kalau misalnya fakir itu memang tidak punya apa-apa. Kalau miskin ada tetapi tidak cukup. Ada penghasilan tetapi tidak cukup. Nah, orang seperti ini adalah maka dia berhak mendapatkan zakat. Yang ketiga ada amil. Siapa itu amil? Itu adalah panitia yang mengumpulkan zakat itu disebut dengan amil, maka dia akan berhak menerima zakat. Yang keempat adalah al-mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum, ya. Orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, maka itu juga berhak menerima zakat. Yang kelima adalah rikab,
hamba sahaya. Tapi sekarang saya kira mungkin sudah tidak ada lagi hamba di Indonesia ya. Tidak ada hamba. Yang keenam adalah al-gharimin. Orang yang banyak utangnya. Nah, ini juga berhak menerima zakat. Terlalu banyak utangnya, ya, dililit utang. Ya, supaya tidak menjadi terbebani dalam hidupnya, ya. Ini juga berhak menerima zakat. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, kalau dulu istilahnya Mbak Susan perang ya. Tapi sekarang sudah tidak ada perang. Maka saya biasa tafsirkan ayat ini, orang jihad fisabilillah termasuk orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Ya. Saya kira banyak, mungkin di tetangga kita ada mahasiswa yang jauh kampungnya dari Maluku atau dari Kendari yang punya kebutuhan, maka ini juga perlu diperhatikan anak sekolah, anak kuliahan yang ada di samping rumah kita. Ya. Yang terakhir saya kira yang 8 adalah Ibnu Sabil, orang musafir. Tiba-tiba ada orang musafir kekurangan bekal, maka ini juga yang berhak menerima zakat. Sebagai kesimpulan isi ceramah saya pada kesempatan ini, saya mengajak kita semuanya, para pemirsa, mari kita mengeluarkan zakat kita, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Saya kira demikian. Kasih Mas Lan. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners tadi sudah dipaparkan juga ya untuk yang masih bingung tentang kemana kita sebaiknya menyalurkan zakat kita. Tadi sudah disampaikan ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, dan mungkin jikalau tidak bisa langsung disampaikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat tersebut, boleh melalui Badan Amil Zakat ya. Amil Zakat. Badan Amil Zakat yang tentunya berwenang untuk menyalurkan zakat. Dan juga tentunya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan tentunya Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Hari ini saya Intan Mutia sudah bersama salah seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan dosen dari IAIN Takengon dan juga merupakan Ketua IKD Kabupaten Aceh Tengah. Selamat datang Bapak Dr. Zakil Fuadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah berkenan untuk kita diskusi bersama terkait bulan suci Ramadan. Ya, dengan senang hati, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak dan saudaraku semuanya. Kita akan mengangkat tema terkait dengan bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki diri di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan mengingat saat ini tepat sudah memasuki 4 Ramadan Bapak ya, 1446 Hijriah. Sebagai seorang muslim Bapak, kira-kira di awal puasa Ramadan ini, apa sih langkah pertama yang harus ditempuh agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Yang pertama mungkin kita dulu harus paham fadilah ataupun keutamaan dari ibadah yang sedang kita laksanakan ini. Jadi terkadang ketika kita memahami makna ataupun kandungan dari ibadah itu menjadi penyemangat tersendiri bagi kita untuk beribadah. Jadi sehingga kita kalau misalnya kayak dikasih tahu pahala apa yang akan kita peroleh, maka semangat untuk beramal akan lebih. Ini gitu juga dengan ibadah Ramadan ini, alangkah lebih bagus kita mengetahui fadilah-fadilah ataupun keutamaan serta kelebihan apa yang Allah akan berikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi misalnya apa di antara kelebihan tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa melebihi daripada apa yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid sekalipun. Ini dalam berbagai mimbar saya sering menyebutkan cerita dari desas-desus mimpi Tolha. Jadi Tolha bin Ubaidillah, di mana dia bermimpi berdiri depan pintu surga dengan 2 sahabat
yang satu meninggal karena sakit, yang satu meninggal karena mati syahid. Tapi ketika berdiri depan pintu surga, sahabat yang meninggal karena sakit terlebih dahulu dipanggil untuk masuk surga ketimbang mereka yang mati syahid. Hingga kemudian Talha menceritakan mimpinya tersebut kepada para sahabatnya, dan sahabat juga heran bagaimana mereka yang meninggal karena sakit terlebih dahulu masuk surga ketimbang mereka yang mati syahid. Akhirnya kan mereka saling ngobrol gitu kan, terdengar desas-desus tersebut ke telinga Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah mengkonfirmasi apa yang dimimpikan oleh Talha, dan Rasulullah mengatakan benar. Sampai ketika Rasulullah mengatakan iya benar, para sahabat kan tambah heran bagaimana pahala yang mati syahid kemudian dipanggil, sementara yang meninggal di atas dipan dipanggil terlebih dahulu. Hingga kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kalian herankan? Bukankah di antara sahabat tersebut itu berjarak meninggal 1 tahun, dan dia mendapatkan puasa, kemudian dia beramal dengan amal-amal yang diperintahkan untuk kita laksanakan dalam bulan puasa, hingga jarak antara sahabat yang meninggal karena mati syahid dengan sahabat yang meninggal karena sakit tersebut adalah ibarat langit dan bumi. Ini sebenarnya dari cerita ini kita mengambil fadilah ataupun hikmah di mana pahala yang Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah dengan sesempurna mungkin, itu balasan yang akan Allah berikan melebihi daripada apa yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Itu di antara fadilahnya. Kemudian kita mengetahui fadilah misalnya bahwa bulan Ramadan bulan dibuka pintu-pintu kebajikan, kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian di bulan Ramadan ini juga bulan pengampunan, yang kesempatan emas untuk kita meminta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita lihat rentetan daripada ayat yang menceritakan tentang puasa sekalipun, 183 perintah puasa, kemudian disebutkan bagaimana pelaksanaan puasa, kemudian diturunkan Al-Quran, kemudian pada ayat berikutnya disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni. Jadi ketika hamba bertanya di mana posisiku, itu katakan bahwa posisiku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memenuhi apa yang diminta oleh hamba jika mereka meminta. Jika mereka meminta, termasuk ketika mereka meminta ampun. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk kita melebur berbagai kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Kemudian juga fadilah berikutnya dari ibadah puasa. Ini lagi-lagi bagian ataupun cara kita menyucikan jiwa, cara kita menyucikan jiwa. Jadi Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang tersalah. Jadi yang namanya manusia nggak akan luput dari kesalahan ya. Namanya saja insan ya. Jadi banyak lupa, banyak kesalahan yang kita kerjakan. Tapi Rahman dan Rahim Allah, dalam waktu yang sama Allah memberikan fasilitas untuk kita melebur kesalahan-kesalahan tersebut. Apa misalnya? As-salawatul khams, salat 5 waktu yang kita kerjakan. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ah, salat Jumat kepada Jumat berikutnya. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun ini, Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun lalu, itu adalah menjadi sarana pelebur dosa. Ketika kita menghindari untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Jadi kalau dosa besar itu taubat nasuha obatnya, sementara dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan tadi itu. Kemudian ibadah puasa ini juga sebagai tameng, junnah. Jadi tameng dari apa? Sebenarnya tameng dari syahwat dunia, tameng dari kita berbuat dosa, karena disebutkan dalam hadis ketika seseorang yang berpuasa dengan baik, maka puasa tersebut akan menjaga diri dia, akan menjaga diri dia. Jadi sehingga dia akan menghindari dari ngomong jorok atau ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat atau mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah. Bahkan ketika ada yang mengajak dia misalnya untuk untuk berbuat dosa, maka dia mengatakan bahwa saya sedang berpuasa gitu. Jadi sebegitu istimewa ibadah puasa yang sedang kita kerjakan. Belum lagi kan untuk
kita ini umat Muhammad terbatas umur ya. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya ada yang diberikan umur 80 tahun, bahkan ada yang ratusan tahun sampai 800 tahun, bahkan ada yang lewat dari 1000 tahun. Sekarang umat Muhammad berapa rata-rata? Kalau kita mencontoh kepada umur Nabi Muhammad ke 63, ya mungkin nggak jauh-jauh dari itu, nggak jauh-jauh dari itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengejar ibadah mereka yang umur panjang? Gimana kita mengejar ibadah mereka yang umur panjang yang lebih daripada umur yang Allah berikan kepada umat Muhammad? Nah, fadilah dari amal-amal inilah yang menjadikan kita bisa mengejar secara kualitas amal yang kita kerjakan. Misalnya ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, kan? Di sini Rasulullah mengingatkan para sahabat, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, iftaradallahu alaikum siyamahu, pada bulan tersebut diwajibkan kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian tuftahu fiha abwabul jannah, dibuka pintu syurga, kemudian ditutup pintu neraka, syaitan pun dibelenggu. Dan lanjutan daripada hadis tersebut adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr, pada Ramadan tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini makna lebih baik dari 1000 bulan kan bukan sama ya. Bisa jadi 10.000, bisa jadi 1 juta. Ini tergantung bagaimana kita menghidupkan malam dari malam Lailatul Qadar tadi. Nah, sekarang ini ketika kita beramal di kesempatan Lailatul Qadar itu adalah kesempatan emas untuk secara kualitas amal kita akan bisa mengimbangi dengan mereka-mereka yang mendapatkan umur yang lebih. Jadi mungkin itu ya, mungkin harus banyak mengetahui fadilah dari amal perbuatan yang kita kerjakan sehingga memotivasi diri kita untuk terus beramal dan tidak akan menyanyiakan Ramadan. Karena kalau kita tidak mengetahui fadilah amal, itu enggan untuk kita beramal. Jadi misalnya kayak hadiah, ini misalnya ada perlombaan, dilihat hadiahnya apa yang diberikan, kan gitu. Oh ternyata hadiahnya kecil, kan kalau hadiahnya kecil nggak semangat untuk ikut lomba kan. Tapi begitu ternyata yang diberikan hadiah begitu wah gitu, pasti kita akan lebih semangat untuk beramal gitu. Akan lebih semangat kita untuk ikut lomba karena melihat hadiah yang begitu luar biasa. Ini kita juga ketika kita melihat bahwa Allah memberikan hadiah yang begitu luar biasa, maka dalam waktu yang sama sebenarnya menjadi penyemangat kita untuk terus beramal. Jadi fenomena yang terjadi adalah kita nggak memahami apa kandungan daripada Ramadan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, kalau kalian tahu apa yang ada pada Ramadan ini, maka kalian akan mendapatkan Ramadan itu setahun penuh. Jadi bukan 1 bulan gitu, bukan 1 bulan. Sekarang kita begini, oh ya Allah, ini kok kayaknya kita melaksanakan ibadah ini di hari keempat, kok berharap kapan ya habis ya. Karena kita nggak tahu fadilahnya. Coba kalau kita tahu fadilahnya, kayaknya setiap detik daripada Ramadan itu insya Allah akan kita gunakan dengan kebaikan gitu. Jadi itu sebagai motivasi kita untuk beramal, terus memperbaiki diri gitu. Baik Ustadz, tapi juga kita lihat di kalangan anak muda sekarang Ustadz, gimana sekarang udah dipelopori dengan teknologi yang semakin canggih. Jadi mungkin sesekali ada lalai di situ Ustadz. Bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk dalam beribadah di bulan Ramadan ini dan tidak menyia-nyiakan kesempatan di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama yang mungkin bicara masalah pemahaman ya. Jadi anak-anak muda ini juga perlu diberikan pemahaman terkait dengan Ramadan. Jadi pribadi kita disuguhi dengan berbagai macam cobaan, termasuk ya mungkin ya gadget yang kita punya juga bagian daripada cobaan. Itu gimana cara kita menghadapnya? Bagaimana kita menghadapinya? Mungkin kita diingatkan oleh sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi makin bagus keislamannya, makin besar dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan efek positif kepada dia. Jadi ternyata dia udah mencoba untuk memperbaiki keislamannya. Otomatis
untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat itu akan berkurang dan seterusnya demikian. Jadi itu yang harus pahami. Jadi dia harus mencoba untuk memperbaiki pemahamannya terkait dengan keislaman dia, termasuk dengan fadilah Ramadan ini. Jadi kita harus banyak betul untuk memberikan ini input untuk anak-anak muda itu terkait dengan Ramadan. Plus lagi ya mungkin ya ini generasi yang kita hadapi ya sekarang ya, Gen Z sama Gen Alpha ya. Mungkin ya gimana kita buat suasana Ramadan ya mendukung apa yang mereka inginkan juga gitu. Sebenarnya bukan agama yang menyesuaikan keinginan mereka, tapi terkadang di sini dalam fase-fase tertentu kita harus memotivasi mereka sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan gaya mereka. Mungkin kita ajak mereka dengan Ramadan ceria ya. Kayak misalnya jangan kayaknya kalau bicara Ramadan, bicara Quran harus duduk menyendiri terus nggak boleh diganggu sama siapapun, kayak seram kayak gitu. Jadi mungkin kita ajak, yuk tadarusan bareng gitu kan, ataupun yuk kita ngaji bareng gitu. Ya mungkin ya dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tapi sifatnya positif gitu ya. Pokoknya yang Gen Z sama Gen Alpha itu nggak boleh ditinggal, harus sama-sama diajak. Kalau kita tinggalkan termasuk ya cara mereka, saya khawatir mereka nanti tambah nggak mau memahami terkait dengan apa yang ada pada Ramadan ini. Akhirnya mereka tambah enggan untuk berpuasa. Senangnya ya main kan. Akhirnya ya kalau puasa pun tidur mulai dari pagi, bangun maghrib, nanti pas menjelang buka itu nanti baru bangun, kemudian besok tidur lagi gitu. Jadi Ramadan sama sekali tidak memberikan efek positif bagi mereka. Jadi pemahaman dan cara kita memahami pasti ya berbeda-beda ya. Kalau kita berhadapan dengan orang tua, gimana kita memberikan pemahaman. Kalau yang kita hadapi remaja gimana, kalau anak-anak gimana, kan ada cara-cara tersendiri ya, nggak sama ya. Jadi, mungkin itu. Nah baik. Ya. Terkait dengan fadilah dan keutamaan di bulan suci Ramadan ini yang juga harus kita pahami bersama-sama Ustadz. Tapi boleh tidak kita di sini untuk kembali mengingatkan seluruh umat muslim dimanapun berada terkait dengan fadilah di 10 atau keutamaan di 10 pertama puasa, kemudian di kedua dan ketiga. Sebenarnya di Ramadan itu seluruhnya adalah keutamaan. Setiap detik dari Ramadan adalah keutamaan. Jadi terlepas dari ada hadis memang yang diperselisihkan oleh para ulama, bahkan ada yang mengkategorikan sebagai hadis maudhu ya, rahmat, maghfirah, idkum minan nar. Akan tetapi ini sebenarnya setiap detik daripada Ramadan itu adalah keutamaan. Kalau kita berbicara tentang rahmat, maka setiap detik dari Ramadan itu adalah rahmat. Bahkan rahmat tersebut akan bertambah dan terus bertambah. Jadi bukan berarti ketika misalnya 10 kedua rahmat Allah berkurang menjadi ampunan, kemudian pas 10 yang terakhir itu rahmat Allah berkurang menjadi kita dijauhkan dari api neraka. Bukan demikian. Tapi justru rahmat Allah makin lama makin bertambah. Kepada siapa? Kepada mereka yang menghidupkan Ramadan dengan sebagaimana apa yang diminta oleh syariat gitu. Jadi mungkin ini juga harus kita pahami. Sejenis perilaku dalam menyikapi Ramadan ya. Kadang kita pas di 10 awal ini semangat, masjid terisi, tapi kok berikutnya udah mulai berkurang. Bahkan 10 hari terakhir itu kok yang tinggal yang tua renta, atau yang mungkin puasa-puasa terakhir ya, mungkin secara adat saya bilang seperti itu. Tapi kalau kita lihat di daerah lain, terutama di negara Arab, kan orang pada ngangkat kasur loh ke masjid. Pada ngangkat kasur, mereka tidur di masjid, mereka betul-betul 10 terakhir itu memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi saya sering mengajak ya untuk misalnya kita, yuk sama-sama kita hidupkan terutama di 10 terakhir itu. Bahkan mungkin IKADI sendiri bekerja sama dengan berbagai organisasi, yuk masyarakat Gayo kita hidupkan 10 terakhir dengan amal terbaik kita di hadapan Allah.
Jadi kita melaksanakan qiyam, kita beriktikaf di masjid, nggak keluar-keluar dari masjid, dimakan buka puasa, dan pokoknya bawa kasur lah ke masjid. Dan itu sudah beberapa kali posko kita di Masjid Raudhatul Jannah. Untuk di 10 malam terakhir itu kita memang melaksanakan iktikaf di situ, gitu. Dan alhamdulillah pesertanya dari tahun ke tahun bertambah ya. Harapannya tahun ini makanya saya juga mengajak kita semua untuk membersamai iktikaf ya. Sama-sama kita membersamai iktikaf. Pokoknya mulai dari sekarang udah persiapan. Pokoknya dari hari ke hari dari Ramadan ini harus ada rencana lebih ya, gimana secara amal kita harus terus meningkat, bukan justru berkurang gitu. Jadi kadang karena nggak pernah latihan ya akhirnya kok kok kayaknya berat, akhirnya berat jadi enggan, akhirnya hilang untuk beramal gitu. Dan selain pemahaman tapi kan juga kadang ada mindset. Nama kita manusia, terkadang kita luput. Bagaimana cara menghindari rasa malas Ustadz ketika kita mau sholat? Aduh, tapi malas atau capek seharian. Nah, itu gimana, Ustaz? Itu mungkin kita harus mengkondisikan. Kondisinya adalah kondisi in maupun X. Maksudnya internal maupun eksternal ya. Kalau secara in ya mungkin kalau misalnya kita merasa bahwa Ramadan itu penting gitu untuk menghindari rasa malas. Yang pertama ya karena mungkin faktor malas itu dari kita sendiri. Apa yang membuat kita malas? Kecapean. Berarti kita harus membatasi secara jam kerja atau membatasi ya mungkin kalau tadi agak terlalu disibukkan dengan berbagai kegiatan yang entah berantah ya. Mungkin kita bisa mengurangi itu mungkin kalau kan kita yang tahu diri kita gimana ya. Ataupun ada faktor in lain mungkin. Mungkin faktor in lain saya contohkan ada seseorang enggan untuk melakukan ibadah tertentu karena nggak ada ilmu, berarti ya harus banyak-banyak menambah ilmu gitu terkait dengan ibadah yang mau dilakukan. Misalnya kan pas Ramadan maunya tadarusan, pas Ramadan maunya tilawahan, pas Ramadan maunya banyak-banyak sedekah, pas Ramadan maunya banyak-banyak beramal dan lain sebagainya. Jadi ilmu terkait dengan ini juga harus dikuatkan. Itu di antara in. Sementara yang X mungkin eksternal maksudnya, ini gimana kita mengkondisikan lingkungan di antaranya ya. Jadi lingkungan kita alangkah indah ketika lingkungan dalam Ramadan ini adalah misalnya baik dari teman atau tempat kita melaksanakan ibadah puasa yang sama-sama mendukung kepada kebaikan gitu. Jadi kalau sebaliknya pas kita mau salat nanti kan diganggu sama kawan-kawan yang nggak salat kan kalau nggak dikondisikan lingkungan. Jadi mungkin kita harus kondisikan lingkungan terlebih dahulu gitu. Jadi sehingga justru ketika lingkungannya oke, ada mungkin waktu-waktu tertentu yang kita kok malas gitu. Ternyata ada jemput ke rumah gitu. Yuk, yuk kita sama-sama ke masjid. Nanti di sana ada kajian, yuk kita pergi rame-rame gitu kan. Nanti kan tambah semangat kan karena lingkungannya terkondisikan gitu. Jadi kalau lingkungannya nggak terkondisikan, itu ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi memang lingkungan harus betul-betul dikondisikan. Bahkan saya sering menyebutkan ya, pengkondisian lingkungan itu mulai dari keluarga, kemudian lingkungan terdekat kita, di masyarakat dan lain sebagainya. Dan harapannya itu pemerintah juga memberikan dukungan gitu untuk anak-anak muda yang ingin menghidupkan Ramadan ini ya. Misalnya ada fasilitas-fasilitas apa yang akan diberikan oleh pemerintah gitu ya. Sebagai bentuk dukungan untuk anak muda, lingkungan untuk mereka sama-sama menyemarakkan Ramadan. Dan bukan hanya secara formalitas, bukan hanya sebagai yang sifatnya syushuan, tapi memang betul-betul ada hikmah ataupun sesuatu yang akan didapat oleh anak-anak muda kita gitu. Khususnya di bulan Ramadan khususnya ini, di bulan Ramadan. Tapi bicara dengan lingkungan memang benar Pak. Kalau kita di lingkungan yang baik, insya Allah kita akan terbawa menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi di akhir ini Bapak, kita boleh cerita sedikit terkait dengan Masjid Rohama Kabupaten Aceh Tengah ini yang merupakan masjid kebanggaan orang Gayo, Ustaz. Kegiatan selama di bulan suci Ramadan ini apa saja di sini, Ustaz? Ini untuk kegiatan di sini mungkin alangkah lebih bagusnya nanti dikonfirmasi langsung ke pengurus masjid ya. Tapi yang saya tahu untuk tausiah subuh, tausiah tarawih ya,
kemudian juga ada kajian Al-Quran ya, kemudian ada kajian duha, dan mungkin remaja masjid juga bergerak sebagaimana tahun-tahun biasa gitu. Tapi untuk konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan apa, kayaknya lebih bagus ke pengurus langsung gitu. Dan ini juga salah satu upaya dari pengurus Masjid Rohama Takengon untuk mengajak masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama bulan suci Ramadan. Dan harapan kita semoga dari bulan Ramadan ini bisa membawa kebaikan di bulan-bulan berikutnya ya Ustaz ya. Namanya juga bulan latihan kan. Jadi 1 bulan untuk 11 bulan berikutnya. Jadi bukan 1 bulan akhirnya tutup buku, balik ke habitat awal, kan enggak seperti itu. Dan Ustadz di akhir tausiah hari ini Ustadz, apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya tidak hanya masyarakat Aceh Tengah terkait bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini? Mari kita menyemarakkan Ramadan dengan amal terbaik kita. Jadi sebagai bentuk persembahan dan penghambaan kita sesempurna mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dan alangkah menyedihkan seandainya kita termasuk apa yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah ketika celakalah mereka-mereka yang mendapatkan Ramadan namun Ramadan pergi sementara dosa-dosa mereka belum terampuni. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya hingga kita akan menggunakan Ramadan dengan amal terbaik kita di hadapan Allah, dan insya Allah kita akan disebatkan oleh Allah sebagai label-label orang yang bertakwa dan terampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita jangan lupa untuk berdoa Allahumma ballighna Ramadan Ustaz, supaya kita dipertemukan. Kita sudah di Ramadan dan untuk berikutnya semoga Allah mempertemukan kita ke Ramadan berikutnya. Dan jangan berpikir berpisah dari Ramadan dulu, tapi mempersembahkan amal terbaik di Ramadan yang kesempatan belum tentu berikutnya Allah berikan. Jadi sekarang kesempatan yang luar biasa, sekaranglah masa untuk kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz Zakiyul Fuadi. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya sudah berkenan untuk memberikan tausiah. Semoga tausiah ini juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Amin. Dan akhir kata, saya Intan Mutia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Sulfi Sofiana dalam podcast Ramadan Islam dan Wanita. Nah, senang sekali Tribuners bisa menyapa kalian semua. Saat ini kita akan membahas hal penting bagi khususnya untuk ibu hamil nih. Karena saat ini kita kedatangan narasumber yang sedang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Rahmawati Ika Sukarsi, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, yang juga merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu Ika ya Bu ya panggilannya. Bu Ika ini juga salah satu pengurus aktif di Ikatan Bidan Indonesia Cabang Surabaya. Nah, mengulik tentang ibu hamil nih Bu ya. Untuk kita ketahui sebenarnya kewajiban puasa ini kan wajib untuk semua umat muslim yang sudah balik. Nah, untuk ibu hamil sendiri ini kan punya tantangan tersendiri ya. Dia harus menjaga asupannya tetap maksimal untuk buah hatinya yang ada di perutnya gitu kan. Tapi dia juga harus menahan lapar nih Bu ya. Apa sih Bu tantangannya dan sebenarnya hukumnya sendiri seperti apa bagi ibu hamil nih? Tantangan bagi ibu hamil sendiri itu memang suatu kondisi yang dia harus di saat kehamilan dia harus beradaptasi dengan perubahan metabolis, dengan kondisi tubuhnya, dengan untuk bagaimana dia menjaga kesehatan janinnya. Di mana satu sisi dia juga harus menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Tentunya dia harus memiliki persiapan tersendiri sehingga dapat menjalankan peran ganda bagi dirinya, baik secara keimanan, ibadah, dan juga tanggung jawabnya dia sebagai seorang ibu yang harus melahirkan bayinya tentunya dengan kondisi yang sehat. Terus untuk asupannya, kalau orang biasa kan udah biasa ya makan satu porsi untuk sahur, terus buka puasa juga. Wah, kalau kita kan kalau yang tanpa ada halangan dan kondisi khusus kan apa saja dimakan Ibu. Kalau ibu hamil gimana Bu? Ada trik khusus nggak? Sebenarnya kalau ibu hamil juga tidak ada masalah sama dengan kita, kecuali pada ibu hamil dalam kondisi tertentu di mana dia ada mungkin ya kita tidak tahu ya Mbak ya. Yang namanya orang itu hamil sebenarnya itu kondisi yang fisiologis atau normal bagi setiap wanita, bahwa siklus hidup dari kehidupannya itu adalah dia harus
hamil, bersalin, melahirkan nifas, itu kan kondisi yang normal aja. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada penyerta yang mendampingi. Samanya dengan kita itu kan wanita itu memang ya wis apa ya seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan mengalami kondisi yang tidak tahu itu batuk pilek, demam, itu kan penyerta. Sama ibu hamil juga seperti itu, bisa saja dia akan di saat kehamilannya dia ada penyerta komplikasi yang lain, misalnya dengan diabetes, dengan penyakit-penyakit lain yang memang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan bagi ibu dan janinnya. Tapi amannya gitu bisa puasa di usia kehamilan keberapa, Bu? Semua aman sepanjang memang kita persiapkan dulu ibunya. Ketika dia di trimester 1, 0 sampai 3 bulan dia tidak mengalami mual muntah, dia merasa enjoy, bisa makan, maksudnya tidak ada pantangan ya tentunya ya, dan dia tidak ada keluhan yang berlebihan, dia bisa puasa. Di trimester 2 saat dia 4 sampai 6 bulan, dia sudah mulai beradaptasi, dia sudah moodnya sudah bagus, juga bisa puasa. Apalagi semester akhir juga boleh. Cuman memang trimester 3 itu rawan ya, rawannya tuh khawatirnya ketika dia sudah kondisinya yang memang menurun, ya memang jangan puasa. Khawatirnya takut nanti ada kelahiran prematur. Memang ada penelitian yang menyatakan bahwa ibu hamil itu berpotensi mengalami kelahiran prematur ketika berpuasa. Makanya kan harus ada cek dulu, kuat enggak sih. Kalau misalnya nawaitunya dari pagi saya bisa berpuasa, yaudah sahur. Tapi di tengah perjalanan ternyata pusing, terus lemah, saya merasa nggak fit, ya sudah bisa membatalkan. Toh tidak ada kewajiban yang mutlak gitu ya. Wanita hamil itu berpuasa, ada fidyah yang memang meringankan. Karena kondisinya kan memang tidak semua ibu hamil bisa stronger, bisa kuat seperti itu. Terus kalau orang biasa kan makan biasa ya. Nah kalau ibu hamil kan asupannya buat janin juga nih Bu. Ada trik khusus nggak atau asupan tambahan yang perlu diperhatikan gitu? Atau dia harus makan 2 porsi besar gitu waktu sahur gitu? Trik khusus tidak ada. Kalau misalnya ibu hamil disuruh makan 2 porsi sekaligus, tentu tidak bisa. Kenapa? Karena dalam perutnya sendiri sudah ada massa, yaitu janinnya yang memang sudah menekan lambung tuh otomatis ya. Makanya dirubah. Dia harus makanan yang benar-benar berkualitas, tinggi kalori, tinggi protein terutama ya, dan mengandung serat yang tinggi. Jadi ketika protein berada masuk ke dalam tubuh kita, dia mencernanya lebih lama. Serat pun juga akan masuk ke dalam lambung dengan posisi dalam lambung itu prosesnya untuk pengurangannya lebih lama. Jadi memperlama ibu dalam kondisi yang kenyang. Protein asupannya lebih banyak. Kenapa? Nanti mempertahankan waktu laparnya menjadi lebih lama. Kalau protein sama serat berarti apa? Daging, telur? Boleh, sepanjang ibunya tidak ada alergi daging, ikan, telur. Seratnya nanti bisa diambil dari sayur dan buah, seperti itu. Kalau idealnya telur nih, misal bukan paling gampang ditemukan nih. Telur gitu 1 biji aja atau gimana idealnya? Kalau ibu hamil nggak ada yang harus 1 biji, sepanjang ibunya mau, nggak masalah. Kenapa? Karena memang telur itu kan isinya ada albuminnya, ada proteinnya yang memang kompleks ya kompleks. Selain itu kan juga saat ini melihat kondisi ekonomi kita ya, yang paling mudah dan murah, murah menurut kita mungkin ya, bagi orang lain mungkin saya bisa makan telur itu sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi ya mungkin tidak ada batasan untuk telur itu. Karbohidrat perlu ditambah atau biasa aja yang tambah protein? Karbohidrat secukupnya saja. Kecuali dia ibu hamil ini memiliki riwayat penyakit diabetes gitu ya, jadi yang memang harus dikurangi. Jangan sampai ketika sudah beduk maghrib kita lepas kontrol, akhirnya yang manis-manis masuk, karbonya masuk, ya itu akan menyebabkan lonjakan gula darah. Berarti yang diatur bukan cuma saat sahur ya Bu ya? Waktu berbuka juga. Betul. Pemilihan jangan banyak jangan banyak es sirup nih, jangan banyak es sirup ya ibu hamil ya. Terus ada nggak sih Bu, kan biasanya tuh gampang terdehidrasi ya. Kalau orang biasa aja haus banget, lemes banget gitu kan. Kalau ibu hamil ada minuman berapa banyak yang harus dikonsumsi gitu saat sahur dan berbuka? Ya, pada dasarnya setiap manusia itu kan dia harus konsumsi cairan itu minimal 2 liter per hari. Nah untuk ibu hamil ya sama, sebenarnya tidak ada perbedaan bahwa ketika hamil tidak hamil tentunya pola saja yang harus kalau misalnya
diatur gitu ya. Kalau tidak ambil kita bisa minum banyak, ibu hamil minum banyak sedikit, dia sudah merasa penuh. Nah itu, jadi diatur saja polanya 2 gelas pas saat berbuka sampai malam mau tidur, nanti dicoba lagi mau tidur minum lagi, nanti sahur 2 gelas, minimal 2 gelas lah. Jadi harapannya 1600 cc itu terpenuhi, harapannya tidak dehidrasi dan membatasi aktivitas. Harapannya kalau orang ini ya, mungkin ibu-ibu yang seperti kita aktif gitu ya, bekerja gitu ya, oh saya hamil saya bisa ngapain aja, boleh, cuman dalam kondisi hamil berpuasa, aktivitas terutama di luar ruangan yang terkena sinar matahari dicoba untuk dikurangi supaya tidak terlalu dehidrasi. Selain air putih, saya tuh sering dengar minum rendaman air kurma. Sebenarnya ada penelitian khusus nggak Bu? Katanya kan itu bisa menekan rasa lapar gitu buat ibu-ibu hamil gitu. Kalau rasa lapar itu tergantung ya Mbak. Tapi yang dilihat cuma hanya air kurma itu kan isinya glukosa. Nah, bagi orang-orang yang memang pengendalian sepanjang ibunya tidak memiliki diabetes tidak ada masalah. Tapi ketika sudah ada diabetes, kita juga harus mengatur konsumsi gulanya toh. Di nasi sudah ada berapa kalori, di kurmanya sudah berapa kalori. Nah itu yang perlu dikhawatirkan, dari situ yang harus dijaga. Kalau sepanjang ibu hamil tidak ada pantangan atau tidak ada kondisi medis tertentu, kondisi medis tertentu bisa saja, nggak apa-apa. Cuman memang ya harus jangan sampai, karena perempuan yang hamil itu kan memang sangat beresiko. Pernah ada suatu kasus itu tanpa ada ini ya, penyakit penyerta atau apa, tiba-tiba dia kondisi hamil, dia mengalami diabetes gestasional yang hanya muncul pada saat dia hamil karena terlalu banyak konsumsi gula tadi. Nah, gitu. Dan itu bisa nurun nggak sih Bu ke janin nantinya? Kalau menurun itu bisa dilihat dari atasnya dulu. Jadi sebenarnya penyakit diabetes. Ya. Nah, diabetes itu kan juga karena memang ada faktor genetik. Jadi orang-orang yang dengan pola hidupnya suka yang manis-manis itu memang bisa kecenderungan juga akan menimbulkan penyakit diabetes itu sendiri. Terus untuk vitaminnya Bu, masih tetap harus dikonsumsi sesuai dosis atau gimana? Untuk ibu hamil, saran ya tetap vitamin harus diminum sesuai dengan anjuran. Asam folat ya? Asam folat, sulfat ferrosus, tambah besi itu, tablet tambah besi itu ya, itu yang memang wajib dikonsumsi setiap hari. Idealnya kalau zat besi, tablet zat besi sama itu waktu sahur atau berbuka? Kalau untuk tablet tambah besi ya, sulfat ferrosus itu Fe itu minumnya malam hari. Kenapa? Karena akan menimbulkan terutama reaksi mual. Jadi kalau misalnya trimester 1 diupayakan tetap malam hari. Nah, kenapa sih kita itu membuat malam hari itu dengan selain efek menekankan efek samping itu juga nantinya itu ibunya terbiasa minum sebelum tidur. Karena memang rasanya agak kurang enak ya bagi ibu hamil, terutama apa ya, ibu hamil yang kadang-kadang ada rasa mual, sensitifnya gitu sensitifnya ya, muncul itu kan malah nggak terminum ya. Jadi harapannya ketika dia minum habis itu terus dia tidur. Nah, kondisi yang memang kalau memang tablet Fe itu memang program pemerintah yang setiap ibu hamil itu minimal minum 90 tablet selama 1 siklus kehamilannya itu. Kenapa? Karena memang pada trimester kedua itu ada terjadi hemodilusi, ya, di mana darah itu dilakukan pengenceran besar-besaran dan memang ibu akan jatuh dalam kondisi yang anemi. Apalagi dengan kondisi yang berpuasa, ibu di trimester 2 tidak minum tablet tambah besi dan pemenuhan pola nutrisinya tidak bagus, ibunya juga akan berbahaya bagi kesehatan ibu dan jadinya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau suplemen nggak perlu ada tambahan lagi ya Bu ya? Sudah suplemen yang dari bidan, puskesmas atau dokter aja itu ya? Iya, udah cukup itu. Nggak perlu ada tambahan lagi gitu? Udah cukup. Dan ibunya juga makanan yang bergizi, yang sehat, itu pun sudah cukup. Nggak perlu mahal kan, makan itu tempe, tahu, itu kan juga sudah mengandung protein. Setelah menjalankan puasa dengan persiapan seperti itu, konsultasi dengan dokter juga, kira-kira seurgen apa sih kondisi ibu hamil yang harus nih dibatalin puasanya gitu? Nah, kondisi ketika pada saat ibu sudah mengalami pusing, sudah mulai lemes, nah itu sudah jangan dilanjutkan. Segeralah untuk membatalkan puasa, minum dengan air yang mungkin manis sedikit ya, jangan berlebihan. Setelah itu
batalkan sudah. Jangan dilanjutkan. Takutnya nanti malah ibunya pingsan atau yang kondisi-kondisi tertentu yang memang membuat ibunya itu dan janinnya dalam kondisi yang memang lebih berbahaya. Jadi ibu hamil setidaknya harus tahu kondisinya sendiri ya Bu ya. Soalnya kan kalau orang yang puasa kan pasti lemes ya. Pastinya itu ya. Jadi di kondisi saat mungkin jantung ada berdebar juga gitu atau gimana Bu? Iya biasanya sering itu karena saya juga pengalaman, saya juga seorang perempuan yang sudah hamil 2 kali gitu ya. Waktu saya berpuasa sahur ikut sahur, tapi ketika mau setelah beraktivitas apalagi dengan cuaca yang seperti ini panas gitu ya, mata menjadi berkunang-kunang, pusing, terus gelap, sudah kayak mau pingsan ya sudah, itu sudah harus segera dibatalkan. Minum air putih hangat, dingin, tergantung biasanya, ibunya tergantung seperti ibunya apa, maunya apa. Karena pada saat hamil itu memang kondisi yang ini ya, yang memang sudah gangguan khusus buat ibunya lah. Jalur khusus kalau udah hamil itu memang sudah. Karena ada slogan yang begini, saya pernah ketemu dengan seorang sama tenaga kesehatan gitu ya. Ibu hamil itu sudah kondisi yang ibaratnya jalan tol. Mau makan boleh sepanjang dia tidak ada penyerta gitu ya. Kenapa? Karena kehamilan sendiri itu sudah merupakan beban bagi dia. Ya walaupun diinginkan ya, tapi dia harus untuk tubuhnya. Untuk tubuhnya, untuk psikologisnya dia sudah merasa aduh, bagaimana kok? Makanya perlu dipersiapkan itu. Jadi ketika dia dalam kondisi berpuasa yang mungkin dia mengalami kelelahan, dia mau minum es, mau minum hangat, mau minum apa, silahkan bebas saja. Tapi jangan terlalu yang over. Harus tahu kondisinya sendiri itu. Terus untuk biar gak sampai kejadian kayak gitu tadi memang harus dikurangi intensitas keluar gitu ya Bu ya? Atau bisa tetap olahraga mungkin Bu? Olahraga boleh, tapi tidak yang ini ya, yang terlalu berat ya. Karena walaupun tidak berpuasa, ibu hamil pun juga olahraga boleh, tetapi yang memang khusus untuk ibu hamil. Karena olahraga sendiri ketika berlebihan juga bisa merangsang kontraksi dan bisa melahirkan prematur. Contohnya apa Bu olahraga dengan Yoga. jalan kaki? Oh yoga. Yoga, latihan teknik pernafasan, itu kan sudah cukup. Kalau hanya untuk apa ya? Sebenarnya kalau ibu hamil memang yang penting yaitu persiapan untuk melahirkan teknik relaksasi, terus pernafasan, seperti itu. Itu di semester berapa? Kalau yoga biasanya semester 3 ya Bu ya baru bisa ya? Trimester 3? Trimester 2 sudah bisa dimulai. Kalau bisa. trimester 1 itu kan rawannya takutnya itu ada apa ya, keguguran apa terlalu ini ya. Jadi kalau sepanjang dia tidak ada yang namanya kontraksi bisa di trimester 2. Justru malah di bidan-bidan itu ada yang kelas hamil itu. Yoga di senam yoga, senam hamil di bidan itu sudah diajarkan. Harapannya apa ya? Ibu itu bisa melahirkan dengan mudah. Kenapa? Karena memang melahirkan itu kan apa ya Mbak Sylvia? Tidak ada teorinya ya, tidak ada bukunya ya. Dan itu kita sendiri yang mendapatkan harus pengalaman. Dipersiapkan Kita sendiri. sendiri yang menyiapkan itu gitu loh. Dan pengalamannya belum tentu orang lain itu sama dengan pengalaman yang akan kita hadapi itu. Nah itu kita kalau di kebidanan diajarkan bagaimana ibu hamil yang akan menghadapi persalinan itu, kalau mau bersalin bagaimana prosesnya dijelaskan. Dan olahraga untuk persiapan hamil ini juga sebenarnya aman selama puasa. Iya. Karena memang tidak membutuhkan kalori banyak gitu. Iya. Lebih ke teknik. Ke teknik saja, karena memang kita fokusnya nanti ketika persiapan persalinan, jangan sampai ibunya ketika proses persalinan ada panik. Nah itu yang akan kepanikan ibu terhadap proses persalinan itu sendiri akan menghambat. Karena memang ada, kalau di persalinan itu ada 5P, power, passage, passenger, psike, dan penolong. Kalau secara psikis ibunya sendiri sudah panik, sudah ini, maka akan terjadi permasalahan sendiri dalam proses persalinan itu. Jadi sebenarnya ibadah puasa ini sama sekali tidak mengganggu persiapan melahirkan ya Bu ya? Tidak ada. Justru kalau memang di manajemen dengan baik, semuanya masih bisa dilakukan. Bisa. Termasuk asupan gizinya, olahraganya itu ya. Justru malah kalau berpuasa itu lebih kita itu merasa ke psikologisnya ya. Sepanjang tidak ada ini ya, tidak ada komplikasi ya. Ibunya menjadi lebih tenang, mendekatkan diri sama Allah sambil berdoa. Harapannya kan tentunya ibu hamil itu memiliki harapan, saya bisa melahirkan dengan spontan, tanpa ada halangan, anak saya sehat. Nah di momen Ramadan ini kita bisa lebih mendekatkan pada Allah. Harapan itu bisa kita panjatkan. Ngomongin ibadah nih Bu, berarti kan
biasanya sebagai umat muslim banyak ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah tambahan yang dilakukan nih selama Ramadan kan. Bisa jadi dia sholat tahajud atau mungkin sholat sunnahnya ditambah gitu ya Bu ya. Belum lagi ada dia ingin berdoa waktu di malamnya gitu kan. Sebenarnya ada batasan nggak sih buat ibu hamil? Barangkali dia butuh waktu tidur yang lebih maksimal di malam hari atau jangan terlalu diforsir untuk gerakan sholatnya atau gimana Bu? Kalau ibadah sholat sih sebenarnya nggak ada masalah, justru malah pola istirahat yang harus diatur itu sepanjang ibu, kalau misalnya siang, harapannya ada waktu kurang lebih 1-2 jam lah ibu untuk bisa beristirahat, entah itu tidur, entah dia hanya rebahan, yang penting tidak beraktivitas. Nah untuk malam, harapannya jam 9, 10, ibunya sudah harus bisa istirahat, dan itu diupayakan paling tidak sampai jam 3 gitu ya, kan 6 jam, 6-7 jam dia beristirahat, insya Allah jam 3 dia bisa sholat tahajud, sebelum bisa sahur gitu ya. Sebelum sahur itu kan lebih makbul gitu ya. Jadi bisa ibadah dengan baik, dia juga bisa melaksanakan tugasnya untuk sebagai ibu hamil, untuk misalnya mau puasa, mau apa dengan aktivitasnya, dia istirahatnya sudah terpenuhi dengan bagus. Jadi habis taraweh nyiapin sahur langsung tidur aja gitu ya Bu ya. Ya, kurangin nonton drakornya ini. Nah, drakornya jangan sampai banyak-banyak gitu ya. Berubah sekarang. Bener. Oke, siap. Salah satu yang jadi kekhawatiran biasanya ibu hamil kan dengan kondisi yang baru di saat puasa, dengan manajemen yang berbeda lagi. Biasanya kan ibu tuh rawan stres, jangan bilang psikis gitu ya. Ada nggak sih Bu tipsnya biar ibu-ibu ini bisa manajemen stresnya dengan baik gitu? Pada dasarnya setiap manusia itu mesti ada stres, karena memang kita hidup di dunia itu mesti akan ada masalah. Nah, itu yang perlu diselesaikan. Tapi ibu itu butuh seseorang, atau untuk menghadapi stres nggak mungkin kita sendiri. Selain kepada Allah, tentunya kita butuh teman untuk menyelesaikan ya. Nah, carilah teman yang memang bisa dijadikan partner atau tempat curhat. Ya, saya punya masalah ini, harapannya dia bisa menyelesaikan. Jangan sampai stres itu terpendam sendiri, yang akhirnya membuat dirinya menjadi sakit. Seperti itu. Jadi support system memang tetap ya, tetap harus ada saat puasa suami. Nah, suami, ibu, keluarga itu kan memang butuh sekali dukungan untuk dia bisa melakukan di momen Ramadan untuk bisa ibadah dengan dukungan suami. Ayo kamu bisa melakukan ini. Itu kan ada seperti semangat gitu ya. Oh aku pasti bisa. Walaupun rewardnya hanya kamu jempol. Itu kan sudah belum lagi nanti ada buket atau apa gitu ya. Itu kan sudah memberikan bapak dengar. Nah, gitu kan. Walaupun cuman ya tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan buket gitu ya. Iya, bener, dapat, wih kamu hebat, kamu jempol, kamu bisa melakukan seperti ini. Anak kita nanti jadi orang yang soleh. Afirmasi dari itu kan dukungan keluarga tuh. Pengakuan kepada ibu hamil. Jadi, oh ternyata saya bisa, dan itu membangun kepercayaan dirinya. Barangkali kan soalnya mungkin ibu hamil ada kekhawatiran nanti kalau aku puasa nggak kuat, nanti janinku kenapa. Support system dari keluarga ini dan pastinya tidak memaksa ya Bu ya. Iya. Nah yang keterbelah Allah itu sesuai dengan penafsiran kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita sudah negative thinking, nah itu yang akan terjadi. Makanya kita bagi ibu hamil yang ingin berpuasa, semangat, saya bisa, saya tetap mampu. Nah jalani ibadah puasa seperti biasanya, tentang nanti di tengah perjalanan kondisi kita bagaimana, melemah, kita nggak kuat, kita bisa hentikan itu, tetapi setidaknya kita sudah dapat pahala niat kita untuk beribadah. Penutup nih Bu, pesan khusus buat ibu-ibu hamil yang sekarang ini sudah menjalankan puasa nih Bu, supaya ibadahnya dapat, sehatnya dapat, gitu kan Bu. Apa nih Bu pesannya buat para ibu hamil? Atur pola makan yang pertama. Pastikan kondisi kesehatan ibu itu mampu atau bisa untuk digunakan atau dalam melakukan ibadah berpuasa. Yang kedua, pastikan tidak ada penyakit penyerta atau kondisi yang memang dilarang untuk berpuasa. Nah, untuk tahu itu ibu harus melalui konsultasi dulu ke bidan, ke dokter bahwa ibu hamil boleh berpuasa. Selanjutnya, jaga pola makan, atur pola makan. Tingkatkan asupan protein, yang makanan yang mengandung serat, jaga pola aktivitas, serta jaga waktu untuk beristirahat yang cukup. Manajemen dan support sistemnya juga ya, diharapkan. itu harus penting memang. Terima kasih ya Bu Ika.
membuka wawasan kita tentang bagaimana sih persiapan ibu hamil, khususnya buat Tribuners sekalian yang bukan cuma ibu hamil nih, buat support system bapak-bapak, ibu dan keluarga sekalian ya ibu ya. Semoga materi kita kali ini bisa memberikan wawasan yang lebih dan bermanfaat bagi Tribuners sekalian, dan kita akan jumpa lagi pada podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih ya Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Pantai Mertasari, di mana seperti yang kalian lihat suasananya cukup ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Seperti yang Tribuners bisa lihat, banyak pengunjung yang sedang berekreasi di Pantai Mertasari. Mereka bersantai, mandi, kemudian ada yang juga main layangan, memancing, dan mencari kerang seperti itu. Dan ada juga beberapa yang berburu takjil sekitar. Ini cuaca cukup cerah juga untuk hari ini. Dan ya, seperti ini situasi ngabuburit di Pantai Mertasari. Menjelang waktu berbuka puasa, Pantai Mertasari di Denpasar, Bali menjadi salah satu tempat favorit untuk ngabuburit. Suasana ramai dan penuh keceriaan terasa di setiap sudut pantai ini. Beberapa pengunjung memilih untuk berendam dan mandi, menikmati kesegaran air laut sambil bercengkrama dengan keluarga dan teman. Ada juga yang memancing, berharap mendapatkan ikan segar untuk hidangan berbuka puasa. Ketika air laut surut, tak sedikit yang berburu kepiting dan kerang. Kegiatan ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak yang penuh semangat mencari hewan laut kecil di antara bebatuan pantai. Tak hanya itu, Pantai Mertasari juga menjadi surga bagi para penggemar layang-layang. Langit sore yang cerah dihiasi oleh berbagai bentuk dan warna layang-layang yang bertebangan dengan indah. Dan tentu saja, ngabuburit tak lengkap tanpa berburu takjil. Di sekitar pantai, banyak pedagang yang menawarkan beragam makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Dari es kelapa muda yang menyegarkan, hingga jagung bakar yang menggugah selera. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan Tribun Bali. Mungkin pertama-tama bisa diperkenalkan untuk namanya Pak. Nama saya Pak Misbah. Baik, kalau boleh tahu gimana sih Pak kondisi dagangannya Bapak selama bulan Ramadan ini Pak, terutama waktu ngabuburit itu Pak, mungkin ada kenaikan penjualan atau gimana Pak? Nggak akan menurun sekarang kan banyak yang puasa kan. Tapi kalau waktu berbuka gitu ada yang berburu takjil kesini apa nggak Pak? Ada sebagian udah. Terus kalau di weekend gitu ada peningkatan mungkin Pak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu juga ya Pak ya? Terus kalau Bapaknya sendiri dagangannya jual apa aja Pak? Ya ini aja ada jagung. Jagung bakar aja Pak ya? Itu mulai dari harga berapaan Pak? Harga 10.000. 10.000-an. Terus bukanya dari jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3 sampai jam? Sampai setengah 8 itu udah tutup. Setengah 8 tutup. Berarti kalau kesini ini biasanya pengunjungnya itu hari-hari biasa tuh agak rame atau gimana sih Pak? Ya gini-gini dah ya, kadang ada kadang itu dah udah pasti kan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak.
keindahan alam, berbagai aktivitas menarik, dan tentunya ragam kuliner lezat menjadikan Pantai Mertasari sebagai tempat ngabuburit yang sempurna. Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan menciptakan momen berkesan menjelang waktu berbuka puasa. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kunjungi Pantai Mertasari dan nikmati suasana yang indah di sana. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembali lagi dengan saya Ahmad di acara Ngabuburit Asyik, dan kali ini saya sudah berada di Masjid Jami As-Sagaf yang berada di Jalan Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon. Dan satu hal yang unik dari masjid ini menyediakan satu menu yang sangat khas, dan ini hanya disajikan di bulan Ramadan, yaitu kopi rempah. Dan kopi ini sangat unik karena merepresentasikan dari masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah masjid ini. Dan masjid kopi rempah ini memang dibuat seperti halnya di Timur Tengah dengan bumbu-bumbu rempah yang sangat khas, dan ada satu bumbu rahasia juga yang langsung didatangkan dari Arab sana. Dan selain kopi rempah, ada juga menu-menu yang akan disajikan di tiap bulan Ramadan, itu seperti nasi, sayur, dan yang lain pada umumnya. Dan ini disajikan hanya khusus di bulan Ramadan. Nah, kita akan lihat bagaimana proses meracik kopi rempahnya dan bagaimana penyajian dari awal menumbuk, kemudian menyeduh sampai nanti disajikan di Masjid Jami As-Sagaf ini. Mari kita lihat di dapurnya. Kita sekarang akan mengintip di dapur di Masjid Jami As-Sagaf ini bagaimana meracik rempah-rempah dan kemudian nanti memprosesnya, menyeduhnya sampai nanti menjadi kopi rempah yang siap tetap. Nah, ini kita sekarang sudah bersama Pak Jubir yang meracik kopi rempah ini, dan kita akan melihat apa saja rempah-rempah yang nanti disiapkan bahan-bahannya untuk dimasukkan ke dalam kopi rempah. Ini apa aja ini, Pak? Rempah-rempahnya? Baik. Oh, ini tumbukan jahe ya? Ini udah ditumbuk kasar gitu ya? Terus ini serai, tanam serai ini. Oh iya, serai. Terus ini pandan. Terus ini kapulata.
Oh, campur aja. Kalau satu kali masak ini jahenya berapa kilo ini? 2 kilo. Sekitar 2 kilo. Untuk berapa cangkir kan? Sekitar 750. Untuk kopinya berapa kilo? Untuk kopinya 160 gram kali 3 ya? Oh ya, gitu ya. Itu sudah bisa untuk 700 cangkir ya. Kalau terus ini gula merah. sama, oh ya ini juga ini ya gula merah. Gula merah terus gula pasir. Kalau ini kenapa Pak? Kalau jahenya ini ditumbuknya tidak halus tapi agak kasar gitu. Tidak apa-apa. Kalau ditumbuk halus begitu air mungkin sudah langsung ditumbuk. Oh, pilihan saja. Kalau ada kasar dulu kan enggak. Ini memang mentah ya Pak, tidak dibakar dulu. Tidak dibakar dulu. Kalau jahenya ada jahe jenis tertentu atau jahe bread? Jahe bread ya? Ya. Kalau jahe yang besar jahe. Satu daerah itu enggak. Jadi emang nanti kalau minum itu banyak ya sangat dibaca banget. Oh ya sudah mendidih. Mungkin bisa ditunjukkan Pak, kalau kayu manisnya seperti apa? Oh iya. Oh, ini kayu manis dari mana ini Pak? Kiriman ini beli dari Kalimantan. Jadi ini besar nih. Oh, itu butuh berapa banyak Pak untuk satu kali masak? Kalau satu kali masak butuhnya 2 kilo. Oh, kira-kira ini cukup ya? Rempah itu kan yang dikatakan kopi rempah itu airnya dimendidihkan dulu, dipanasin dulu. Setelah airnya dipanasin, sudah mendidih, terus kita masukkan rempahnya, jahenya yang dimasukkan duluan. Setelah jahe sama serai yang dimasukkan, nunggu sampai mendidih lagi, baru masukkan gula merahnya. Terus masukkan gula merah, habis itu gula pasir, baru kopi, terus masukkan kayu manis. Tuh, kapulaga terakhirnya. Saya belajarnya dulu almarhum Habib Anis yang sudah meninggal. Dia adalah salah satu sesepuh Kota Solo. Ya, jadi istilahnya saya bisa meracik itu karena saya harus usaha bagaimana supaya harus meracik kopi itu karena ini ciri khas Timur Tengah. Nah, ciri khas Timur Tengah yang cuma baru pernah ada di Indonesia. Kemudian ini Pak, kenapa yang menyajikannya hanya di bulan Ramadan gitu? Karena bulan Ramadan itu kan menyajikan pada bulan Ramadan itu kan semua orang kan pada puasa. Terus kebetulan masjid ini kan di pinggir jalan. Jadi kita harus sajikan pada saat bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan pun setiap subuh sudah ada kopinya. Nanti setelah bulan Ramadan baru intinya tuh rempah-rempahnya itu mulai muncul gitu. Jadi itu ini apa ya, memang sajian buat para tamu, para
jamaah yang datang ke masjid. Iya. Jadi harus disajikan sebelum buka puasa. Jadi kira-kira 15 menit setengah 6 baru dimulai sajikan. Sambil menunggu kultum. Kalau yang paling khas dari bumbu-bumbu yang rempah yang dia dibikin itu paling khas apa Pak? Yang paling khas itu ya kapulaga. Soalnya kapulaga tidak ada di Indonesia. Kapulaga itu tumbuhnya di India, terus kirim ke Saudi, Saudi kirim ke Indonesia gitu. Seperti gitu. Kalau itu membuat rasanya menjadi apa Pak? Kalau kapulaga? Jadi satu kapulaga itu rasanya enak, terus bau mulut bisa hilang. Itu intinya, itu aslinya itu seperti itu. Khasiatnya apa Pak? Dari mungkin rempah-rempahnya sama kopinya itu khasiatnya ketika diminum seperti apa untuk orang yang... Nah, ketika diminum, pada saat diminum itu kan khasiatnya kan di badan rasa hangat. Rasa hangat, terus mulai perlahan-lahan turun keringat, keluar keringat gitu. Jadi itu ketika disajikan untuk orang yang berpuasa jadi ya semangat. Wajahnya lebih. Ya lebih lagi, bugar kembali lah istilahnya. Jadi lebih stamina lagi. Jadi setelah itu nanti ibadahnya bisa ya semangat gitu. Semangat lagi ya. Mungkin kalau selain penyajiannya, untuk selain kopinya itu sendiri, apa Pak yang lain yang mendampingi kopinya? Kurma. Jadi kurma 3, kopinya 1 cangkir, 1 gelas itu. Ya itu dampingi. Kemudian setelah sholat masih ada hidangan lagi? Ya, setelah sholat masih ada hidangan lagi untuk makan buka puasanya. Kalau biasanya menunya apa aja Pak? Menunya di sini ganti-ganti. Jadi ada ayam, ada telur, ganti semua. Biasanya melayani berapa jamaah Pak? Kadang tergantung sih. Kalau udah hujan 750, kadang 800 orang. Kalau nggak hujan, tapi kalau hujan ya sedikit. Selain ada buka puasa, di sini ada kegiatan-kegiatan apa Pak? Selain buka puasa, kalau malam ada kegiatan. Selesai malam itu pengajian. Kajian malam. Jadi sore sebelum buka puasa juga ada? Ada juga. Sore sebelum buka puasa. Ya, demikian tadi ngabuburit asyik di Masjid Jami Assegaf dengan menikmati kopi rempah, dan saksikan video-video yang lain yang tentunya dengan konten-konten yang lebih menarik, dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali pada hari ini kami Tribun Timur dapat menemani seluruh Tribuners tentunya di momen-momen menantikan waktu berbuka puasa. Dan tentunya memasuki hari ke-20 bulan suci Ramadan pada hari ini Tribuners, insya Allah kita sedikit lagi akan berada di penghujung bulan suci Ramadan ya Pak Ustadz. Dan insya Allah akan lebih banyak lagi tentunya hal-hal yang akan kami bagikan dalam syiar Ramadan. Nah untuk itu izinkan saya memperkenalkan kembali Ustadz yang akan membagikan ilmunya pada hari ini. Ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana Pak Ustadz hari ini kabarnya? Alhamdulillah, saya sudah siapkan baju baru saya. Siapkan baju baru ya Pak Ustadz ya. Oke. Nah mungkin ini nih Pak Ustadz yang perlu untuk kita diskusikan pada hari ini. Biasanya memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, ada yang memang fokus untuk kembali meningkatkan ibadah, ada juga yang fokus untuk meningkatkan isi lemari. Isi lemari. Dalam artian berbelanja nih. Nah mungkin boleh Pak Ustadz membahas tentang pakaian ataupun juga bentuk-bentuk harta-harta kita lainnya yang adalah milik kita tentunya. Bagaimana sih Pak Ustadz untuk tetap menjaga harta kita itu tetap bersih, tetap suci, dan juga tentunya yang terpenting ini juga memasuki 10 hari terakhir. Mungkin boleh tema kali ini adalah tentang zakat, Pak Ustadz. Silakan. Makasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah sampai pada hari ke-20 Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita selama ini insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang zakat. Sesungguhnya zakat itu Islam mengajarkan bahwa tidak semua harta kita itu adalah milik kita semuanya. Tetapi juga ada miliknya orang lain. Nah, sekarang ini ternyata dari Basnas sendiri menyampaikan bahwa tingkat kesadaran umat Islam di Indonesia itu masih rendah untuk berzakat. Oleh karena itu penting itu namanya dakwah untuk selalu mengingatkan pentingnya itu mengeluarkan zakat. Di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 60. Ayat ini berbicara tentang zakat. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang zakat.
Nah, sebelum saya merinci lebih jauh, perlu kita dulu definisikan ma huwa az-zakah. Apa itu zakat? Zakat itu artinya secara akar katanya itu az-zakah. Az-zakah itu artinya bersih, tumbuh, berkembang. Jadi sesungguhnya kalau kita mengeluarkan zakat itu bukan berkurang sesungguhnya. Tetapi justru itu bersih harta kita. Justru berkembang harta kita. Saya teringat waktu di pesantren ketika Kiai menjelaskan tentang zakat, bahwa dia mencontohkan rambut. Ini rambut semakin digunting itu semakin tumbuh dan berkembang. Begitu juga harta, kalau kita rajin mengeluarkan zakatnya, insya Allah semakin berkembang. Dan itu bisa kita mengambil hikmahnya. Orang yang mengeluarkan zakat bisa saja Allah kasih penyakit. Para pemirsa, yang mana kita pilih? Mengeluarkan zakat atau Allah kasih kita penyakit? Satu kali disuntik itu puluhan juta misalnya. Nah, ketika kita mengeluarkan zakat itu justru mungkin harta kita pakai untuk berkah. Anak-anak kita menjadi sukses, berhasil, tidak terlibat narkoba. Kenapa? Harta kita yang kita kumpulkan selama ini adalah itu bersih. Oleh karena itu saya menghimbau kita, mengajak kita semuanya mengeluarkan zakat, apalagi bulan suci Ramadan ini. Zakat itu ada dua, ada zakat harta dan ada zakat Idul Fitri, zakat fitri namanya. Nah, yang pertama, 8 yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah al-fakir, al-fuqara. Siapa itu fuqara itu? Adalah orang yang tidak punya apa-apa. Ini berhak menerima zakat. Saya menghimbau kepada seluruh panitia amil zakat nanti di masjid atau di mana saja, tolong diperhatikan ini. Karena ada fenomena Mbak Susan, ya di kampung-kampung itu zakat itu ya dibagi untuk orang tertentu. Nah ini banyak dosanya seperti ini. Karena bukan peruntukannya. Ya, yang dapat itu hanya keluarganya saja. Padahal ada yang sudah ditentukan Al-Quran. Ya, misalnya fakir miskin. Kemudian yang kedua adalah miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Kalau misalnya fakir itu memang tidak punya apa-apa. Kalau miskin ada tetapi tidak cukup. Ada penghasilan tetapi tidak cukup. Nah, orang seperti ini adalah maka dia berhak mendapatkan zakat. Yang ketiga ada amil. Siapa itu amil? Itu adalah panitia yang mengumpulkan zakat itu disebut dengan amil, maka dia akan berhak menerima zakat. Yang keempat adalah al-muallaf wal muallafati qulubuhum, ya. Orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, maka itu juga berhak menerima zakat. Yang kelima adalah rikab, hamba sahaya. Tapi sekarang saya kira mungkin sudah tidak ada lagi hamba di Indonesia, ya. Tidak ada hamba. Yang keenam adalah al-gharimin, orang yang banyak utangnya. Nah ini juga berhak menerima zakat. Terlalu banyak utangnya, ya, dililit utang, ya, supaya tidak menjadi terbebani dalam hidupnya, ya, ini juga berhak menerima zakat. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, kalau dulu istilahnya Mbak Susan perang, ya. Tapi sekarang sudah tidak ada perang. Maka saya biasa tafsirkan ayat ini, orang jihad fisabilillah termasuk orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Ya. Saya kira banyak, mungkin di tetangga kita ada mahasiswa yang jauh kampungnya dari Maluku atau dari Kendari yang punya kebutuhan, maka ini juga perlu diperhatikan, anak sekolah, anak kuliahan yang ada di samping rumah kita. Ya. Yang terakhir saya kira yang 8 adalah ibnu sabil. Orang musafir, tiba-tiba ada orang musafir, kekurangan bekal, maka ini juga yang berhak menerima zakat.
Sebagai kesimpulan, isi ceramah saya pada kesempatan ini, saya mengajak kita semuanya, para pemirsa, mari kita mengeluarkan zakat kita, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Saya kira demikian. Kasih Mas Lan. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners tadi sudah dipaparkan juga ya untuk yang masih bingung tentang kemana kita sebaiknya menyalurkan zakat kita. Tadi sudah disampaikan ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, dan mungkin jikalau tidak bisa langsung disampaikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat tersebut, boleh melalui Badan Amil Zakat ya. Amil Zakat. Badan Amil Zakat yang tentunya berwenang untuk menyalurkan zakat. Dan juga tentunya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan tentunya Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Hari ini saya Intan Mutia sudah bersama salah seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan dosen dari IAIN Takengon dan juga merupakan Ketua IKD Kabupaten Aceh Tengah. Selamat datang Bapak Dr. Zakil Fuadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah berkenan untuk kita diskusi bersama terkait bulan suci Ramadan. Ya, dengan senang hati, alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Bapak dan saudaraku semuanya. Kita akan mengangkat tema terkait dengan bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki diri di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan mengingat saat ini tepat sudah memasuki 4 Ramadan Bapak ya, 1446 Hijriah. Sebagai seorang muslim Bapak, kira-kira di awal puasa Ramadan ini, apa sih langkah pertama yang harus ditempuh agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Yang pertama mungkin kita dulu harus paham fadilah ataupun keutamaan dari ibadah yang sedang kita laksanakan ini. Jadi terkadang ketika kita memahami makna ataupun kandungan dari ibadah itu menjadi penyemangat tersendiri bagi kita untuk beribadah. Jadi sehingga kita kalau misalnya kayak dikasih tahu pahala apa yang akan kita peroleh, maka semangat untuk beramal akan lebih. Ini gitu juga dengan ibadah Ramadan ini, alangkah lebih bagus kita mengetahui fadilah-fadilah ataupun keutamaan serta kelebihan apa yang Allah akan berikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi misalnya apa di antara kelebihan tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa melebihi daripada apa yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid sekalipun. Ini dalam berbagai mimbar saya sering menyebutkan cerita dari desas-desus mimpi Thalha. Jadi Thalha bin Ubaidillah, di mana dia bermimpi berdiri depan pintu surga dengan 2 sahabat, yang satu meninggal karena sakit, yang satu meninggal karena mati syahid. Tapi ketika berdiri depan pintu surga, sahabat yang meninggal karena sakit terlebih dahulu dipanggil untuk masuk surga ketimbang mereka yang mati syahid. Hingga kemudian Thalha menceritakan mimpinya tersebut kepada para sahabatnya, dan sahabat juga heran bagaimana mereka yang meninggal karena sakit terlebih dahulu masuk surga ketimbang mereka yang mati syahid. Akhirnya kan mereka saling ngobrol gitu kan, terdengar desas-desus tersebut ke telinga Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah mengkonfirmasi apa yang dimimpikan oleh Thalha, dan Rasulullah mengatakan benar. Sampai ketika Rasulullah mengatakan iya benar, para sahabat kan tambah heran. Bagaimana pahala yang mati syahid kemudian dipanggil, sementara yang meninggal di atas dipan dipanggil terlebih dahulu. Hingga kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kalian herankan? Bukankah di antara sahabat tersebut itu berjarak meninggal 1 tahun, dan dia mendapatkan puasa, kemudian dia beramal dengan amal-amal yang diperintahkan untuk kita laksanakan dalam bulan puasa,
hingga jarak antara sahabat yang meninggal karena mati syahid dengan sahabat yang meninggal karena sakit tersebut adalah ibarat langit dan bumi. Ini sebenarnya dari cerita ini kita mengambil fadilah ataupun hikmah di mana pahala yang Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah dengan sesempurna mungkin, itu balasan yang akan Allah berikan melebihi daripada apa yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Itu di antara fadilahnya. Kemudian kita mengetahui fadilah misalnya bahwa bulan Ramadan bulan dibuka pintu-pintu kebajikan, kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian di bulan Ramadan ini juga bulan pengampunan, yang kesempatan emas untuk kita meminta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita lihat rentetan daripada ayat yang menceritakan tentang puasa sekalipun, 183 perintah puasa, kemudian disebutkan bagaimana pelaksanaan puasa, kemudian diturunkan Al-Quran, kemudian pada ayat berikutnya disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni. Jadi ketika hamba bertanya di mana posisiku, itu katakan bahwa posisiku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memenuhi apa yang diminta oleh hamba jika mereka meminta. Jika mereka meminta, termasuk ketika mereka meminta ampun. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk kita melebur berbagai kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Kemudian juga fadilah berikutnya dari ibadah puasa. Ini lagi-lagi bagian ataupun cara kita menyucikan jiwa, cara kita menyucikan jiwa. Jadi Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang tersalah. Jadi yang namanya manusia nggak akan luput dari kesalahan ya. Namanya saja insan ya. Jadi banyak lupa, banyak kesalahan yang kita kerjakan. Tapi Rahman dan Rahim Allah, dalam waktu yang sama Allah memberikan fasilitas untuk kita melebur kesalahan-kesalahan tersebut. Apa misalnya? As-salawatul khams, salat 5 waktu yang kita kerjakan. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ah, salat Jumat kepada Jumat berikutnya. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun ini, Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun lalu, itu adalah menjadi sarana pelebur dosa. Ketika kita menghindari untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Jadi kalau dosa besar itu taubat nasuha obatnya, sementara dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan tadi itu. Kemudian ibadah puasa ini juga sebagai tameng, junnah. Jadi tameng dari apa? Sebenarnya tameng dari syahwat dunia, tameng dari kita berbuat dosa, karena disebutkan dalam hadis ketika seseorang yang berpuasa dengan baik, maka puasa tersebut akan menjaga diri dia, akan menjaga diri dia. Jadi sehingga dia akan menghindari dari ngomong jorok atau ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat atau mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah. Bahkan ketika ada yang mengajak dia misalnya untuk untuk berbuat dosa, maka dia mengatakan bahwa saya sedang berpuasa gitu. Jadi sebegitu istimewa ibadah puasa yang sedang kita kerjakan. Belum lagi kan untuk kita ini umat Muhammad terbatas umur ya. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya ada yang diberikan umur 80 tahun, bahkan ada yang ratusan tahun sampai 800 tahun, bahkan ada yang lewat dari 1000 tahun. Sekarang umat Muhammad berapa rata-rata? Kalau kita mencontoh kepada umur Nabi Muhammad ke 63, ya mungkin nggak jauh-jauh dari itu, nggak jauh-jauh dari itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengejar ibadah mereka yang umur panjang? Gimana kita mengejar ibadah mereka yang umur panjang yang lebih daripada umur yang Allah berikan kepada umat Muhammad? Nah, fadilah dari amal-amal inilah yang menjadikan kita bisa mengejar secara kualitas amal yang kita kerjakan. Misalnya ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, kan? Di sini Rasulullah mengingatkan para sahabat, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, iftaradallahu alaikum siyamahu, pada bulan tersebut diwajibkan kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian tuftahu fiha abwabul jannah, dibuka pintu syurga, kemudian ditutup pintu neraka, syaitan pun dibelenggu. Dan lanjutan daripada hadis tersebut adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr,
pada Ramadan tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini makna lebih baik dari 1000 bulan kan bukan sama ya. Bisa jadi 10.000, bisa jadi 1 juta. Ini tergantung bagaimana kita menghidupkan malam dari malam Lailatul Qadar tadi. Nah, sekarang ini ketika kita beramal di kesempatan-kesempatan Lailatul Qadar itu adalah kesempatan emas untuk secara kualitas amal kita akan bisa mengimbangi dengan mereka-mereka yang mendapatkan umur yang lebih. Jadi mungkin itu ya, mungkin harus banyak mengetahui fadilah dari amal perbuatan yang kita kerjakan sehingga memotivasi diri kita untuk terus beramal dan tidak akan menyanyiakan Ramadan. Karena kalau kita tidak mengetahui fadilah amal, itu enggan untuk kita beramal. Jadi misalnya kayak hadiah, ini misalnya ada perlombaan, dilihat hadiahnya apa yang diberikan kan gitu. Oh ternyata hadiahnya kecil, kan kalau hadiahnya kecil nggak semangat untuk ikut lomba kan. Tapi begitu ternyata yang diberikan hadiah begitu wah gitu, pasti kita akan lebih semangat untuk beramal gitu. Akan lebih semangat kita untuk ikut lomba karena melihat hadiah yang begitu luar biasa. Ini kita juga ketika kita melihat bahwa Allah memberikan hadiah yang begitu luar biasa, maka dalam waktu yang sama sebenarnya menjadi penyemangat kita untuk terus beramal. Jadi fenomena yang terjadi adalah kita nggak memahami apa kandungan daripada Ramadan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kalau kalian tahu apa yang ada pada Ramadan ini, maka kalian akan mendapatkan Ramadan itu setahun penuh. Jadi bukan 1 bulan gitu, bukan 1 bulan. Sekarang kita begini, oh ya Allah, ini kok kayaknya kita melaksanakan ibadah ini di hari keempat, kok berharap kapan ya habis ya. Karena kita nggak tahu fadilahnya. Coba kalau kita tahu fadilahnya, kayaknya setiap detik daripada Ramadan itu insya Allah akan kita gunakan dengan kebaikan gitu. Jadi itu sebagai motivasi kita untuk beramal, terus memperbaiki diri gitu. Baik Ustadz, tapi juga kita lihat di kalangan anak muda sekarang Ustadz, gimana sekarang udah dipelopori dengan teknologi yang semakin canggih. Jadi mungkin sesekali ada lalai di situ Ustadz. Bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk dalam beribadah di bulan Ramadan ini dan tidak menyia-nyiakan kesempatan di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama yang mungkin bicara masalah pemahaman ya. Jadi anak-anak muda ini juga perlu diberikan pemahaman terkait dengan Ramadan. Jadi pribadi kita disuguhi dengan berbagai macam cobaan, termasuk ya mungkin ya gadget yang kita punya juga bagian daripada cobaan. Itu gimana cara kita menghadapnya? Bagaimana kita menghadapinya? Mungkin kita diingatkan oleh sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi makin bagus keislamannya, makin besar dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan efek positif kepada dia. Jadi ternyata dia udah mencoba untuk memperbaiki keislamannya. Otomatis untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat itu akan berkurang dan seterusnya demikian. Jadi itu yang harus pahami. Jadi dia harus mencoba untuk memperbaiki pemahamannya terkait dengan keislaman dia, termasuk dengan fadilah Ramadan ini. Jadi kita harus banyak betul untuk memberikan input untuk anak-anak muda itu terkait dengan Ramadan. Plus lagi ya mungkin ya ini generasi yang kita hadapi ya sekarang ya, Gen Z sama Gen Alpha ya. Mungkin ya gimana kita buat suasana Ramadan ya mendukung apa yang mereka inginkan juga gitu. Sebenarnya bukan agama yang menyesuaikan keinginan mereka, tapi terkadang di sini dalam fase-fase tertentu kita harus memotivasi mereka sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan gaya mereka.
mungkin kita ajak mereka dengan Ramadan ceria ya. Kayak misalnya jangan kayaknya kalau bicara Ramadan, bicara Quran harus duduk menyendiri, terus nggak boleh diganggu sama siapapun, kayak seram kayak gitu. Jadi mungkin kita ajak, yuk tadarusan bareng gitu kan, ataupun yuk kita ngaji bareng gitu. Ya mungkin ya dalam bentuk-bentuk gitu, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tapi sifatnya positif gitu ya. Pokoknya yang Gen Z sama Gen Alpha itu nggak boleh ditinggal, harus sama-sama diajak. Kalau kita tinggalkan termasuk ya cara mereka, saya khawatir mereka nanti tambah nggak mau memahami terkait dengan apa yang ada pada Ramadan ini. Akhirnya mereka tambah enggan untuk berpuasa. Senangnya ya main kan. Akhirnya ya kalau puasa pun tidur mulai dari pagi, bangun maghrib, nanti pas menjelang buka itu nanti baru bangun, kemudian besok tidur lagi gitu. Jadi Ramadan sama sekali tidak memberikan efek positif bagi mereka. Jadi pemahaman dan cara kita memahami pasti ya berbeda-beda ya. Kalau kita berhadapan dengan orang tua, gimana kita memberikan pemahaman. Kalau yang kita hadapi remaja gimana, kalau anak-anak gimana, kan ada cara-cara tersendiri ya, nggak sama ya. Mungkin itu. Nah baik. Ya. Terkait dengan fadilah dan keutamaan di bulan suci Ramadan ini yang juga harus kita pahami bersama-sama Ustadz. Tapi boleh tidak kita di sini untuk kembali mengingatkan seluruh umat muslim dimanapun berada terkait dengan fadilah di 10 atau keutamaan di 10 pertama puasa, kemudian di kedua dan ketiga. Sebenarnya di Ramadan itu seluruhnya adalah keutamaan. Setiap detik dari Ramadan adalah keutamaan. Jadi terlepas dari ada hadis memang yang diperselisihkan oleh para ulama, bahkan ada yang mengkategorikan sebagai hadis maudhu ya, rahmat, maghfirah, idkum minan nar. Akan tetapi ini sebenarnya setiap detik daripada Ramadan itu adalah keutamaan. Kalau kita berbicara tentang rahmat, maka setiap detik dari Ramadan itu adalah rahmat. Bahkan rahmat tersebut akan bertambah dan terus bertambah. Jadi bukan berarti ketika misalnya 10 kedua rahmat Allah berkurang menjadi ampunan, kemudian pas 10 yang terakhir itu rahmat Allah berkurang menjadi kita dijauhkan dari api neraka. Bukan demikian. Tapi justru rahmat Allah makin lama makin bertambah. Kepada siapa? Kepada mereka yang menghidupkan Ramadan dengan sebagaimana apa yang diminta oleh syariat gitu. Jadi mungkin ini juga harus kita pahami. Sejenis perilaku dalam menyikapi Ramadan ya. Kadang kita pas di 10 awal ini semangat, mesti terisi, tapi kok berikutnya udah mulai berkurang. Bahkan 10 hari terakhir itu kok yang tinggal yang tua renta, atau yang mungkin puasa-puasa terakhir ya, mungkin secara adat saya bilang seperti itu. Tapi kalau kita lihat di daerah lain, terutama di negara Arab kan, orang pada ngangkat kasur loh ke masjid. Pada ngangkat kasur, mereka tidur di masjid, mereka betul-betul 10 terakhir itu memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi saya sering mengajak ya untuk misalnya kita, yuk sama-sama kita hidupkan terutama di 10 terakhir itu. Bahkan mungkin IKD sendiri bekerja sama dengan berbagai organisasi, yuk masyarakat Gayo kita hidupkan 10 terakhir dengan amal terbaik kita di hadapan Allah. Jadi kita melaksanakan qiyam, kita beriktikaf di masjid, gak keluar-keluar dari masjid, dimakan buka puasa, dan pokoknya bawa kasur lah ke masjid. Dan itu sudah beberapa kali posko kita di Masjid Raudhatul Jannah. Untuk di 10 malam terakhir itu kita memang melaksanakan iktikaf di situ gitu. Dan alhamdulillah pesertanya dari tahun ke tahun bertambah ya. Harapannya tahun ini makanya saya juga mengajak kita semua untuk membersamai iktikaf ya. Sama-sama kita membersamai iktikaf. Pokoknya mulai dari sekarang udah persiapan. Pokoknya dari hari ke hari dari Ramadan ini harus ada rencana lebih ya, gimana secara amal kita harus terus meningkat, bukan justru berkurang gitu. Jadi kadang karena nggak pernah latihan ya akhirnya kok kayaknya berat, jadi enggan, akhirnya hilang untuk beramal gitu. Dan selain pemahaman, tapi kan juga kadang ada mindset. Nama kita manusia, terkadang kita luput. Bagaimana cara menghindari rasa malas, Ustadz, ketika kita mau sholat?
aduh tapi males atau Ya. capek seharian. Nah itu gimana Ustaz? Itu mungkin kita harus mengkondisikan. Kondisinya adalah kondisi in maupun X. Nah, Oke, maksudnya gimana? internal maupun eksternal Oh, iya. ya. Kalau secara in apa ya mungkin kalau misalnya kita merasa bahwa Ramadan itu penting gitu untuk gimana untuk menghindari rasa malas. Yang pertama ya karena mungkin faktor malas itu dari kita sendiri. Apa yang membuat kita malas? Oh kecapean, berarti kita harus membatasi secara jam kerja atau membatasi ya mungkin kalau tadi agak terlalu disibukkan dengan berbagai kegiatan yang entah berantah ya mungkin kita bisa mengurangi itu mungkin kalau kan kita yang tahu diri kita gimana ya ataupun ada faktor in lain mungkin mungkin faktor in lain saya contohkan ada seseorang enggan untuk melakukan ibadah tertentu karena nggak ada ilmu, berarti harus banyak-banyak menambah ilmu gitu terkait dengan ibadah yang mau dilakukan. Misalnya kan pas Ramadan maunya tadarusan, pas Ramadan maunya tilawahan, pas Ramadan maunya banyak-banyak sedekah, pas Ramadan maunya banyak-banyak beramal dan lain sebagainya. Jadi ilmu terkait dengan ini juga harus dikuatkan. Itu di antara in. Sementara yang X mungkin eksternal maksudnya ini gimana kita mengkondisikan lingkungan diantaranya ya. Jadi lingkungan kita alangkah indah ketika lingkungan dalam Ramadan ini adalah misalnya baik dari teman atau tempat kita melaksanakan ibadah puasa yang sama-sama mendukung kepada kebaikan gitu. Jadi kalau sebaliknya pas kita mau salat nanti kan diganggu sama kawan-kawan yang nggak salat kan kalau nggak dikondisikan lingkungan. Jadi mungkin kita harus kondisikan lingkungan terlebih dahulu gitu. Jadi sehingga justru ketika lingkungannya oke, ada mungkin waktu-waktu tertentu yang kita kok malas gitu. Ternyata ada jemput ke rumah gitu. Yuk, yuk kita sama-sama ke masjid. Nanti di sana ada kajian, yuk kita pergi rame-rame gitu kan. Nanti kan tambah semangat kan karena lingkungannya terkondisikan gitu. Tapi kalau lingkungannya nggak terkondisikan, itu ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi memang lingkungan harus betul-betul dikondisikan. Bahkan saya sering menyebutkan ya, pengkondisian lingkungan itu mulai dari keluarga, kemudian lingkungan terdekat kita, di masyarakat dan lain sebagainya. Dan harapannya itu pemerintah juga memberikan dukungan gitu untuk anak-anak muda yang ingin menghidupkan Ramadan ini ya. Misalnya ada fasilitas-fasilitas apa yang akan diberikan oleh pemerintah gitu ya. Sebagai bentuk dukungan untuk anak muda, lingkungan untuk mereka sama-sama menyemarakkan Ramadan. Dan bukan hanya secara formalitas, bukan hanya sebagai yang sifatnya syusyawan, tapi memang betul-betul ada hikmah ataupun sesuatu yang akan didapat oleh anak-anak muda kita gitu. Khususnya di bulan Ramadan. Khususnya ini, di bulan Ramadan. Tapi bicara dengan lingkungan memang benar Pak. Kalau kita di lingkungan yang baik, insya Allah kita akan terbawa menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi di akhir ini Bapak kita boleh cerita sedikit terkait dengan Masjid Rohama Kabupaten Aceh Tengah ini yang merupakan masjid kebanggaan orang Gayo Ustaz. Kegiatan selama di bulan suci Ramadan ini apa saja di sini Ustaz? Ini untuk kegiatan di sini mungkin alangkah lebih bagusnya nanti dikonfirmasi langsung ke pengurus masjid ya. Tapi yang saya tahu untuk tausiah subuh, tausiah tarawih ya. Kemudian juga ada kajian Al-Qur'an ya. Kemudian ada kajian duha. Dan mungkin remaja masjid juga bergerak sebagaimana tahun-tahun biasa gitu. Tapi untuk konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan apa, kayaknya lebih bagus ke pengurus langsung gitu. Dan ini juga salah satu upaya dari pengurus Masjid Rohama Takengon untuk mengajak masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama bulan suci Ramadan. Dan harapan kita semoga dari bulan Ramadan ini bisa membawa kebaikan di bulan-bulan berikutnya ya Ustaz ya. Namanya juga bulan latihan kan. Jadi 1 bulan untuk 11 bulan berikutnya ya. Jadi bukan 1 bulan akhirnya tutup buku balik ke habitat awal kan nggak seperti itu. Dan Ustadz di akhir tausiah hari ini Ustadz apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia khususnya tidak hanya masyarakat Aceh Tengah terkait bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini? Mari kita menyemarakkan Ramadan dengan amal terbaik kita
Jadi sebagai bentuk persembahan dan penghambaan kita sesempurna mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dan alangkah menyedihkan seandainya kita termasuk apa yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah ketika celakalah mereka-mereka yang mendapatkan Ramadan namun Ramadan pergi sementara dosa-dosa mereka belum terampuni. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya hingga kita akan menggunakan Ramadan dengan amal terbaik kita di hadapan Allah, dan insya Allah kita akan disebatkan oleh Allah sebagai label-label orang yang bertakwa dan terampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita jangan lupa untuk berdoa Allahumma balighna Ramadan Ustaz, supaya kita dipertemukan. Kita sudah di Ramadan dan untuk berikutnya semoga Allah mempertemukan kita ke Ramadan berikutnya. Dan jangan berpikir berpisah dari Ramadan dulu, tapi mempersembahkan amal terbaik di Ramadan yang kesempatan belum tentu berikutnya Allah berikan. Jadi sekarang kesempatan yang luar biasa, sekaranglah masa untuk kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Zakiyul Fuadi. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya sudah berkenan untuk memberikan tausiah. Semoga tausiah ini juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Amin. Dan akhir kata, saya Intan Mutia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Sulfi Sofiana dalam podcast Ramadan Islam dan Wanita. Nah, senang sekali Tribuners bisa menyapa kalian semua. Saat ini kita akan membahas hal penting bagi khususnya untuk ibu hamil nih. Karena saat ini kita kedatangan narasumber yang sedang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Rahmawati Ika Sukarsi, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, yang juga merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu Ika ya Bu ya panggilannya. Iya. Bu Ika ini juga salah satu pengurus aktif di Ikatan Bidan Indonesia Cabang Surabaya. Nah, mengulik tentang ibu hamil nih Bu ya. Untuk kita ketahui sebenarnya kewajiban puasa ini kan wajib untuk semua umat muslim yang sudah balik. Nah, untuk ibu hamil sendiri ini kan punya tantangan tersendiri ya. Dia harus menjaga asupannya tetap maksimal untuk buah hatinya yang ada di perutnya gitu kan. Tapi dia juga harus menahan lapar nih Bu ya. Apa sih Bu tantangannya dan sebenarnya hukumnya sendiri seperti apa bagi ibu hamil nih? Tantangan bagi ibu hamil sendiri itu memang suatu kondisi yang dia harus di saat kehamilan dia harus beradaptasi dengan perubahan metabolis, dengan kondisi tubuhnya, dengan untuk bagaimana dia menjaga kesehatan janinnya, di mana satu sisi dia juga harus menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Tentunya dia harus memiliki persiapan tersendiri sehingga dapat menjalankan peran ganda bagi dirinya, baik secara keimanan, ibadah, dan juga tanggung jawabnya dia sebagai seorang ibu yang harus melahirkan bayinya tentunya dengan kondisi yang sehat. Terus untuk asupannya, kalau orang biasa kan udah biasa ya makan satu porsi untuk sahur, terus buka puasa juga. Wah, kalau kita kan kalau yang tanpa ada halangan dan kondisi khusus kan apa saja dimakan Ibu. Kalau ibu hamil gimana Bu? Ada trik khusus nggak? Sebenarnya kalau ibu hamil juga tidak ada masalah sama dengan kita, kecuali pada ibu hamil dalam kondisi tertentu di mana dia ada mungkin ya kita tidak tahu ya Mbak ya. Yang namanya orang itu hamil sebenarnya itu kondisi yang fisiologis atau normal bagi setiap wanita, bahwa siklus hidup dari kehidupannya itu adalah dia harus hamil, bersalin, melahirkan nifas, itu kan kondisi yang normal aja. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada penyerta yang mendampingi, samanya dengan kita itu kan wanita itu memang ya wis ya seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan mengalami kondisi yang tidak tahu itu batuk pilek, demam, itu kan penyerta. Sama ibu hamil juga seperti itu, bisa saja dia akan di saat kehamilannya dia ada penyerta komplikasi yang lain, misalnya dengan diabetes, dengan penyakit-penyakit lain yang memang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan bagi ibu dan janinnya. Tapi amannya gitu bisa puasa di usia kehamilan keberapa Bu? Semua aman sepanjang memang kita persiapkan dulu ibunya. Ketika dia di trimester 1, 0 sampai 3 bulan dia tidak mengalami mual muntah, dia merasa enjoy, bisa makan
maksudnya tidak ada pantangan ya tentunya ya, dan dia tidak ada keluhan yang berlebihan, dia bisa puasa di trimester 2 saat dia 4-6 bulan, dia sudah mulai beradaptasi, dia sudah moodnya sudah bagus, juga bisa puasa. Apalagi semester akhir juga boleh. Cuman memang trimester 3 itu rawan ya, rawannya tuh khawatirnya ketika dia sudah kondisinya yang memang menurun, ya memang jangan puasa, khawatirnya takut nanti ada kelahiran prematur. Memang ada penelitian yang menyatakan bahwa ibu hamil itu berpotensi mengalami kelahiran prematur ketika berpuasa. Makanya kan harus ada cek dulu, kuat enggak sih. Kalau misalnya nawaitunya dari pagi saya bisa berpuasa, yaudah sahur. Tapi di tengah perjalanan ternyata pusing, terus lemah, saya merasa nggak fit, ya sudah bisa membatalkan. Toh tidak ada kewajiban yang mutlak gitu ya. Wanita hamil itu berpuasa, ada fidyah yang memang meringankan. Karena kondisinya kan memang tidak semua ibu hamil bisa stronger, bisa kuat seperti itu. Terus kalau orang biasa kan makan biasa ya. Nah kalau ibu hamil kan asupannya buat janin juga nih Bu. Yeah. Ada trik khusus nggak atau asupan tambahan yang perlu diperhatikan gitu? Atau dia harus makan 2 porsi besar gitu waktu sahur gitu? Trik khusus tidak ada. Kalau misalnya ibu hamil disuruh makan 2 porsi sekaligus, tentu tidak bisa. Kenapa? Karena dalam perutnya sendiri sudah ada massa, yaitu janinnya yang memang sudah menekan lambung tuh otomatis ya. Makanya dirubah. Dia harus makanan yang benar-benar berkualitas, tinggi kalori, tinggi protein terutama ya, dan mengandung serat yang tinggi. Jadi ketika protein berada masuk ke dalam tubuh kita, dia mencernanya lebih lama. Serat pun juga akan masuk ke dalam lambung dengan posisi dalam lambung itu prosesnya untuk penguraiannya lebih lama, jadi memperlama ibu dalam kondisi yang kenyang. Protein asupannya lebih banyak, kenapa? Nanti mempertahankan waktu laparnya menjadi lebih lama. Kalau protein sama serat berarti apa? Daging, telur? Boleh, sepanjang ibunya tidak ada alergi daging, ikan, telur. Seratnya nanti bisa diambil dari sayur dan buah, seperti itu. Kalau idealnya telur nih, misal bukan paling gampang ditemukan nih, telur gitu 1 biji aja atau gimana idealnya? Kalau ibu hamil nggak ada yang harus 1 biji, sepanjang ibunya mau nggak masalah. Kenapa? Karena memang telur itu kan isinya ada albuminnya, ada proteinnya yang memang kompleks ya kompleks. Selain itu kan juga saat ini melihat kondisi ekonomi kita ya, yang paling mudah dan murah, murah menurut kita mungkin ya, bagi orang lain mungkin saya bisa makan telur itu sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi ya mungkin tidak ada batasan untuk telur itu. Karbohidrat perlu ditambah atau biasa aja yang tambah protein? Karbohidrat secukupnya saja. Kecuali dia ibu hamil ini memiliki riwayat penyakit diabetes gitu ya. Jadi yang memang harus dikurangi. Jangan sampai ketika sudah beduk maghrib kita lepas kontrol, akhirnya yang manis-manis masuk, karbonya masuk, ya itu akan menyebabkan lonjakan gula darah. Berarti yang diatur bukan cuma saat sahur ya Bu ya? Iya. Waktu berbuka juga. Betul. Pemilihan jangan banyak jangan banyak es sirup nih, jangan banyak es sirup ya ibu hamil ya. Terus ada nggak sih Bu? Kan biasanya tuh gampang terdehidrasi ya. Kalau orang biasa aja haus banget, lemes banget gitu kan. Kalau ibu hamil ada minuman berapa banyak yang harus dikonsumsi gitu saat sahur dan berbuka? Ya, pada dasarnya setiap manusia itu kan dia harus konsumsi cairan itu minimal 2 liter per hari. Nah untuk ibu hamil ya sama, sebenarnya tidak ada perbedaan bahwa ketika hamil tidak hamil tentunya pola saja yang harus kalau misalnya diatur gitu ya. Kalau tidak hamil kita bisa minum banyak, ibu hamil minum banyak sedikit dia sudah merasa penuh. Nah itu, jadi diatur saja polanya 2 gelas pas saat berbuka sampai malam mau tidur, nanti dicoba lagi mau tidur minum lagi, nanti sahur 2 gelas, minimal 2 gelas lah. Jadi harapannya 1600 cc itu terpenuhi, harapannya tidak dehidrasi dan membatasi aktivitas. Harapannya kalau orang ini ya, mungkin ibu-ibu yang seperti kita aktif gitu ya, bekerja gitu ya, oh saya hamil saya bisa ngapain aja, boleh, cuman dalam kondisi hamil berpuasa, aktivitas terutama di luar ruangan yang terkena sinar matahari dicoba untuk dikurangi supaya tidak terlalu dehidrasi. Selain air putih, saya tuh sering dengar minum rendaman air kurma. Sebenarnya ada penelitian khusus nggak Bu? Katanya kan itu bisa
menekan rasa lapar gitu buat ibu-ibu hamil gitu? Kalau rasa lapar itu tergantung ya Mbak. Tapi yang dilihat cuma hanya air kurma itu kan isinya glukosa. Nah, bagi orang-orang yang memang pengendalian sepanjang ibunya tidak memiliki diabetes tidak ada masalah. Tapi ketika sudah ada diabetes, kita juga harus mengatur konsumsi gulanya toh. Di nasi sudah ada berapa kalori, di kurmanya sudah berapa kalori. Nah itu yang perlu dikhawatirkan, dari situ yang harus dijaga. Kalau sepanjang ibu hamil tidak ada pantangan atau tidak ada kondisi medis tertentu, medis tertentu bisa saja, nggak apa-apa. Cuman memang ya harus jangan sampai, karena perempuan yang hamil itu kan memang sangat beresiko. Pernah ada suatu kasus itu tanpa ada ini ya penyakit penyerta atau apa, tiba-tiba dia kondisi hamil, dia mengalami diabetes gestasional yang hanya muncul pada saat dia hamil karena terlalu banyak konsumsi gula tadi. Gitu. Dan itu bisa nurun nggak sih Bu ke janin nantinya? Kalau menurun itu bisa dilihat dari atasnya dulu. Jadi sebenarnya penyakit diabetes. Ya? Diabetes itu kan juga karena memang ada faktor genetik. Jadi orang-orang yang dengan pola hidupnya suka yang manis-manis itu memang bisa kecenderungan juga akan menimbulkan penyakit diabetes itu sendiri. Terus untuk vitaminnya Bu, masih tetap harus dikonsumsi sesuai dosis atau gimana? Untuk ibu hamil, saran ya tetap vitamin harus diminum sesuai dengan anjuran. Asam folat ya? Asam folat, sulfat ferrosus, tambah besi itu, tablet tambah besi itu ya, itu yang memang wajib dikonsumsi setiap hari. Idealnya kalau zat besi, tablet zat besi sama itu waktu sahur atau berbuka? Kalau untuk tablet tambah besi ya, sulfat ferrosus itu Fe itu minumnya malam hari. Kenapa? Karena akan menimbulkan terutama reaksi mual. Jadi kalau misalnya trimester 1 diupayakan tetap malam hari. Nah, kenapa sih kita itu membuat malam hari itu dengan selain efek menekankan efek samping itu juga nantinya itu ibunya terbiasa minum sebelum tidur. Karena memang rasanya agak kurang enak ya bagi ibu hamil, terutama apa ya, ibu hamil yang kadang-kadang ada rasa mual, sensitifnya gitu sensitifnya ya, muncul tuh kan malah nggak terminum ya. Jadi harapannya ketika dia minum habis itu terus dia tidur. Nah, kondisi yang memang kalau memang tablet Fe itu memang program pemerintah yang setiap ibu hamil itu minimal minum 90 tablet selama 1 siklus kehamilannya itu. Kenapa? Karena memang pada trimester kedua itu ada terjadi hemodilusi, ya, di mana darah itu dilakukan pengenceran besar-besaran dan memang ibu akan jatuh dalam kondisi yang anemi. Apalagi dengan kondisi yang berpuasa, ibu di trimester 2 tidak minum tablet tambah besi dan pemenuhan pola nutrisinya tidak bagus, ibunya juga akan berbahaya bagi kesehatan ibu dan janinnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau suplemen nggak perlu ada tambahan lagi ya Bu ya? Sudah suplemen yang dari bidan, puskesmas atau dokter aja itu ya? Iya, udah cukup itu. Nggak perlu ada tambahan lagi gitu? Udah cukup. Dan ibunya juga makanan yang bergizi, yang sehat, itu pun sudah cukup. Nggak perlu mahal kan, makan itu tempe, tahu, itu kan juga sudah mengandung protein. Setelah menjalankan puasa dengan persiapan seperti itu, konsultasi dengan dokter juga, kira-kira seurgent apa sih kondisi ibu hamil yang harus nih dibatalin puasanya gitu? Nah, kondisi ketika pada saat ibu sudah mengalami pusing, sudah mulai lemes, nah itu sudah jangan dilanjutkan. Segeralah untuk membatalkan puasa, minum dengan air yang mungkin manis sedikit ya, jangan berlebihan. Setelah itu batalkan sudah, jangan dilanjutkan. Takutnya nanti malah ibunya pingsan atau yang kondisi-kondisi tertentu yang memang membuat ibunya itu dan janinnya dalam kondisi yang memang lebih berbahaya. Jadi ibu hamil setidaknya harus tahu kondisinya sendiri ya Bu ya. Soalnya kan kalau orang puasa kan pasti lemes ya. Pastinya itu ya. Jadi di kondisi saat mungkin jantung ada berdebar juga gitu atau gimana Bu? Yang biasanya sering itu karena saya juga pengalaman, saya juga seorang perempuan yang sudah hamil 2 kali gitu ya. Waktu saya berpuasa, sahur ikut sahur. Tapi ketika mau setelah beraktivitas, apalagi dengan cuaca yang seperti ini panas gitu ya, mata menjadi berkunang-kunang, pusing, terus gelap, sudah kayak mau pingsan ya sudah. Itu sudah harus segera dibatalkan. Minum air putih. Hangat, dingin? Tergantung biasanya. Ibunya seperti tergantung apa? Ibunya maunya apa.
Karena pada saat hamil itu memang kondisi yang ini ya, yang memang sudah gangguan khusus buat ibunya lah. Jalur khusus kalau udah hamil itu memang sudah. Karena ada slogan yang begini, saya pernah ketemu dengan seorang sama tenaga kesehatan gitu ya. Ibu hamil itu sudah kondisi yang ibaratnya jalan tol. Mau makan boleh sepanjang dia tidak ada penyerta gitu ya. Kenapa? Karena kehamilan sendiri itu sudah merupakan beban bagi dia. Ya walaupun diinginkan ya, tapi dia harus untuk tubuhnya. Nah, untuk tubuhnya, untuk psikologisnya dia sudah merasa, aduh, bagaimana kok? Makanya perlu dipersiapkan itu. Jadi ketika dia dalam kondisi berpuasa yang mungkin dia mengalami kelelahan, dia mau minum es, mau minum hangat, mau minum apa, silahkan bebas saja. Tapi jangan terlalu yang over. Harus tahu kondisinya sendiri itu. Terus untuk biar gak sampai kejadian kayak gitu tadi memang harus dikurangi intensitas keluar gitu ya Bu ya? Atau bisa tetap olahraga mungkin Bu? Olahraga boleh, tapi tidak yang ini ya, yang terlalu berat ya. Karena walaupun tidak berpuasa, ibu hamil pun juga olahraga boleh, tetapi yang memang khusus untuk ibu hamil. Karena olahraga sendiri ketika berlebihan juga bisa merangsang kontraksi dan bisa melahirkan prematur. Oke. Contohnya apa Bu olahraga dengan Yoga. jalan kaki? Oh yoga. Yoga, latihan teknik pernafasan, itu kan sudah cukup. Kalau hanya untuk apa ya? Sebenarnya kalau ibu hamil memang yang penting yaitu persiapan untuk melahirkan teknik relaksasi, terus pernafasan, seperti itu. Itu di semester berapa? Kalau yoga biasanya semester 3 ya Bu ya baru bisa ya? Trimester 3? Trimester 2 sudah bisa dimulai. Kalau bisa. trimester 1 itu kan rawannya takutnya itu ada apa ya, keguguran apa terlalu ini ya. Jadi kalau sepanjang dia tidak ada yang namanya kontraksi bisa di trimester 2. Justru malah di bidan-bidan itu ada yang kelas hamil itu. Yoga di senam yoga, senam hamil di bidan itu sudah diajarkan. Harapannya apa ya? Ibu itu bisa melahirkan dengan mudah. Kenapa? Karena memang melahirkan itu kan apa ya Mbak Sylvia? Tidak ada teorinya ya, tidak ada bukunya ya. Dan itu kita sendiri yang mendapatkan harus pengalaman. dipersiapkan Kita sendiri. sendiri yang menyiapkan itu gitu loh. Dan pengalamannya belum tentu orang lain itu sama dengan pengalaman yang akan kita hadapi itu. Nah itu kita kalau di kebidanan diajarkan bagaimana ibu hamil yang akan menghadapi persalinan itu, kalau mau bersalin bagaimana prosesnya dijelaskan. Dan olahraga untuk persiapan hamil ini juga sebenarnya aman selama puasa. Iya. Karena memang tidak membutuhkan kalori banyak gitu. Iya. Lebih ke teknik. Ke teknik saja, karena memang kita fokusnya nanti ketika persiapan persalinan, jangan sampai ibunya ketika proses persalinan ada panik. Nah itu yang akan kepanikan ibu terhadap proses persalinan itu sendiri akan menghambat. Karena memang ada, kalau di persalinan itu ada 5P, power, passage, passenger, psike, dan penolong. Kalau secara psikis ibunya sendiri sudah panik, sudah ini, maka akan terjadi permasalahan sendiri dalam proses persalinan itu. Jadi sebenarnya ibadah puasa ini sama sekali tidak mengganggu persiapan melahirkan ya Bu ya? Tidak ada. Justru kalau memang di manajemen dengan baik, semuanya masih bisa dilakukan. Bisa. Termasuk asupan gizinya, olahraganya itu ya. Oke. Justru malah kalau berpuasa itu lebih kita itu merasa ke psikologisnya ya. Sepanjang tidak ada ini ya, tidak ada komplikasi ya. Ibunya menjadi lebih tenang, mendekatkan diri sama Allah sambil berdoa. Harapannya kan tentunya ibu hamil itu memiliki harapan, saya bisa melahirkan dengan spontan, tanpa ada halangan, anak saya sehat. Nah di momen Ramadan ini kita bisa lebih mendekatkan pada Allah. Harapan itu bisa kita panjatkan. Ngomongin ibadah nih Bu, berarti kan biasanya sebagai umat muslim banyak ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah tambahan yang dilakukan nih selama Ramadan kan. Bisa jadi dia sholat tahajud atau mungkin sholat sunnahnya ditambah gitu ya Bu ya. Belum lagi ada dia ingin berdoa waktu di malamnya gitu kan. Sebenarnya ada batasan nggak sih buat ibu hamil? Barangkali dia butuh waktu tidur yang lebih maksimal di malam hari atau jangan terlalu diforsir untuk gerakan sholatnya atau gimana Bu? Kalau ibadah sholat sih sebenarnya nggak ada masalah. Justru malah pola istirahat yang harus diatur itu sepanjang ibu, kalau misalnya siang, harapannya ada waktu kurang lebih 1-2 jam lah ibu untuk bisa beristirahat. Entah itu tidur, entah dia hanya rebahan, yang penting tidak beraktivitas. Nah untuk malam, harapannya jam 9, 10, ibunya sudah harus bisa istirahat. Dan itu diupayakan paling tidak sampai jam 3 gitu ya. Kan 6 jam, 6-7 jam dia beristirahat.
insya Allah jam 3 dia bisa sholat tahajud, Sebelum bisa sahur gitu ya. sebelum sahur itu kan lebih makbul gitu ya. Jadi bisa ibadah dengan baik, dia juga bisa melaksanakan tugasnya untuk sebagai ibu hamil, untuk misalnya mau puasa mau apa dengan aktivitasnya, dia istirahatnya sudah terpenuhi dengan bagus. Jadi habis terawih nyiapin sahur langsung tidur aja gitu ya Bu ya. Ya, kurangin seperti nonton itulah. drakornya ini. Nah, Bu, ya, Bu. drakornya itu jangan sampai banyak-banyak gitu ya. Bener-bener. Berubah sekarang. Bener. Oke, siap. Salah satu yang jadi kekhawatiran biasanya ibu hamil kan dengan kondisi yang baru di saat puasa, dengan manajemen yang berbeda lagi. Biasanya kan ibu itu rawan stres, jangan bilang psikis gitu ya. Ada nggak sih Bu tipsnya biar ibu-ibu ini bisa manajemen stresnya dengan baik gitu? Pada dasarnya setiap manusia itu mesti ada stres, karena memang kita hidup di dunia itu mesti akan ada masalah. Nah, itu yang perlu diselesaikan. Tapi ibu itu butuh seseorang, atau untuk menghadapi stres nggak mungkin kita sendiri. Selain kepada Allah, tentunya kita butuh teman untuk menyelesaikan ya. Nah, carilah teman yang memang bisa dijadikan partner atau tempat curhat. Ya, saya punya masalah ini, harapannya dia bisa menyelesaikan. Jangan sampai stres itu terpendam sendiri, yang akhirnya membuat dirinya menjadi sakit. Seperti itu. Jadi support system memang tetap ya tetap saat harus ada saat kepada puasa suami. disuruh. Nah, suami, ibu, keluarga itu kan memang butuh sekali dukungan untuk dia bisa melakukan di momen Ramadan untuk bisa ibadah dengan dukungan suami. Ayo kamu bisa melakukan ini. Itu kan ada seperti semangat gitu ya. Oh, aku pasti bisa. Walaupun rewardnya hanya kamu jempol. Itu kan sudah belum lagi nanti ada buket atau apa gitu ya. Itu kan sudah Dengar bapak-bapak dengar. Nah, itu kan, walaupun cuman ya tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan buket gitu ya. Iya, benar, dapat, wih kamu hebat, kamu jempol, kamu bisa melakukan seperti ini. Anak kita nanti jadi orang yang soleh. Afirmasi dari itu kan dukungan keluarga tuh. Pengakuan kepada ibu hamil. Jadi, oh ternyata saya bisa. Dan itu membangun kepercayaan dirinya. Barangkali kan soalnya mungkin ibu hamil ada kekhawatiran nanti kalau aku puasa nggak kuat, nanti janinku kenapa. Support system dari keluarga ini dan pastinya tidak memaksa ya Ibu ya. Iya. Nah yang terlebih lagi kan Allah itu sesuai dengan penafsiran kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita sudah negatif thinking, nah itu yang akan terjadi. Makanya kita bagi ibu hamil yang ingin berpuasa, semangat, saya bisa, saya tetap mampu. Nah, jalani ibadah puasa seperti biasanya. Tentang nanti di tengah perjalanan kondisi kita bagaimana, melemah, kita nggak kuat, kita bisa hentikan itu, tetapi setidaknya kita sudah dapat pahala niat kita untuk beribadah. Penutup nih Bu, pesan khusus buat ibu-ibu hamil yang sekarang ini sudah menjalankan puasa nih Bu, supaya ibadahnya dapat, sehatnya dapat, gitu kan Bu. Apa nih Bu pesannya buat para ibu hamil? Atur pola makan yang pertama. Pastikan kondisi kesehatan ibu itu mampu atau bisa untuk digunakan atau dalam melakukan ibadah berpuasa. Yang kedua, pastikan tidak ada penyakit penyerta atau kondisi yang memang dilarang untuk berpuasa. Nah, untuk tahu itu ibu harus melalui konsultasi dulu ke bidan, ke dokter bahwa ibu hamil boleh berpuasa. Selanjutnya, jaga pola makan, atur pola makan. Tingkatkan asupan protein, yang makanan yang mengandung serat, jaga pola aktivitas, serta jaga waktu untuk beristirahat yang cukup. Oke, siap. Manajemen dan support sistemnya juga ya, diharapkan. itu harus penting memang. Terima kasih ya Bu Ika. Membuka wawasan kita tentang bagaimana sih persiapan ibu hamil, khususnya buat Tribuners sekalian yang bukan cuma ibu hamil nih, buat support system bapak-bapak, ibu dan keluarga sekalian ya Ibu ya. Semoga materi kita kali ini bisa memberikan wawasan yang lebih dan bermanfaat bagi Tribuners sekalian, dan kita akan jumpa lagi pada podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih ya Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Pantai Mertesari, di mana seperti yang kalian lihat suasananya cukup ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Seperti yang Tribuners bisa lihat, banyak pengunjung yang sedang berekreasi di Pantai Mertesari. Mereka
bersantai, mandi, kemudian ada yang juga main layangan, memancing, dan mencari kerang seperti itu. Dan ada juga beberapa yang berburu takjil sekitar. Ini cuaca cukup cerah juga untuk hari ini. Dan ya, seperti ini situasi ngabuburit di Pantai Mertasari. Menjelang waktu berbuka puasa, Pantai Mertasari di Denpasar, Bali menjadi salah satu tempat favorit untuk ngabuburit. Suasana ramai dan penuh keceriaan terasa di setiap sudut pantai ini. Beberapa pengunjung memilih untuk berendam dan mandi, menikmati kesegaran air laut sambil bercengkrama dengan keluarga dan teman. Ada juga yang memancing, berharap mendapatkan ikan segar untuk hidangan berbuka puasa. Ketika air laut surut, tak sedikit yang berburu kepiting dan kerang. Kegiatan ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak yang penuh semangat mencari hewan laut kecil di antara bebatuan pantai. Tak hanya itu, Pantai Mertasari juga menjadi surga bagi para penggemar layang-layang. Langit sore yang cerah dihiasi oleh berbagai bentuk dan warna layang-layang yang bertebangan dengan indah. Dan tentu saja, ngabuburit tak lengkap tanpa berburu takjil. Di sekitar pantai, banyak pedagang yang menawarkan beragam makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Dari es kelapa muda yang menyegarkan, hingga jagung bakar yang menggugah selera. Baik, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan Tribun Bali. Mungkin pertama-tama bisa diperkenalkan untuk namanya Pak. Nama saya Pak Misbah. Baik, kalau boleh tahu gimana sih Pak kondisi dagangannya Bapak selama bulan Ramadan ini Pak, terutama waktu ngabuburit itu Pak, mungkin ada kenaikan penjualan atau gimana Pak? Nggak akan menurun sekarang kan banyak yang puasa kan. Tapi kalau waktu berbuka gitu ada yang berburu takjil ke sini apa nggak Pak? Ada sebagian udah. Terus kalau di weekend gitu ada peningkatan mungkin Pak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu juga ya Pak ya? Terus kalau Bapaknya sendiri dagangannya jual apa aja Pak? Ya ini aja ada jagung. Jagung bakar aja Pak ya? Itu mulai dari harga berapaan Pak? Harga 10.000. 10.000-an. Terus bukanya dari jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3 sampai jam? Sampai setengah 8 itu udah tutup. Setengah 8 tutup. Berarti kalau kesini ini biasanya pengunjungnya itu hari-hari biasa tuh agak rame atau gimana sih Pak? Ya gini-gini dah, ya kadang ada, kadang itu dah, udah pasti kan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak.